Bab 1451 Serangan Puncak Kuasi Kaisar. Dia mengamati setiap gerakan Dark Knight Tone di dekat rumah Tuan Kota. Itu orang yang tidak beruntung, Ning Xiang. Jika itu Junsi, dia tidak akan pernah membiarkan Duri Malam Gelap meluncurkan serangan menyergap, mempertaruhkan apakah Duri Malam Gelap akan memperingatkan musuh. Saat hidup Junsi terancam, dia akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Ji Yeyu sudah bertindak terlalu jauh. Kamu harus tahu harga dari mengkhianati organisasi. Membunuh anggota organisasi adalah jalan buntu. Anggota Duri Malam Gelap muncul satu demi satu. Saat barisan depan terbuka, mereka kehilangan inisiatif. Mereka yang muncul semuanya berada di tahap kuasi kaisar akhir. Dia memelototi Ji Yue. Ji Yue memegang setir pria berjanggut itu dengan kedua tangannya. Mendongakkan kepalanya ke belakang, melihat ke arah kuasi kaisar, dan berkata dengan santai, ini jalan buntu. Mati dalam frustrasi atau mati dalam kesenangan, aku tentu saja akan memilih yang terakhir. Pria berjanggut yang setirnya sedang dipegang masih berteriak. Yelang tidak melihatnya lagi, tetapi melihat ke sisi lain dan berkata dengan tenang. Semuanya, terima kasih atas bantuan Anda. Hanya satu suara yang jatuh. Tim keluarga bangsawan. Dipimpin oleh Sangguan Chao sekali lagi berjalan keluar dari kehampaan dengan langkah seragam. Sangguan Chao memandang para kuasa kaisar yang terlambat di sisi berlawanan dan berkata tanpa pertanyaan tempat ini adalah wilayah dinasti abadi Lihuo. Kalian Duri Malam Gelap telah melintasi perbatasan sejak kalian telah diekspos. Kalian semua sebaiknya membubarkan diri dengan bijak jika tidak jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Bubarkan diri sekarang. Jika keributan berlanjut ini akan memalukan bagi semua orang kalian tidak bisa membunuh Tuan Ye bagaimanapun juga jadi mengapa repot-repot membawa rasa malu bagi Duri Malam Gelap. Tuan Ye adalah manusia langit dan kalian Duri Malam Gelap tidak bisa menekannya. Jangan paksa aku untuk bertindak. Orang-orang kuat dari keluarga bangsawan semuanya adalah orang pintar. Begitu dia muncul, dia mulai mengangkat panji keadilan. Menunjuk pada sang kuasi Kaisar Dark Knight Torrens. Aku tidak mengambil tindakan apapun. Aku hanya mencoba menghentikan perkelahian dan aku melakukannya dengan tulus. Menurut pendapat mereka, orang-orang dari Dark Knight Torrens ini tidak mungkin bisa melakukan apapun pada Yelang. Wow, tepat pada saat ini, tidak jauh di belakang Yelang, ruang angkasa pecah. Sosok yang mempesona melangkah keluar dari batas. Sebuah kapak raksasa, seperti penciptaan dunia. Bahkan langit malam terbelah, dan cahayanya begitu terang hingga seterang siang hari. Senjata Taois tingkat atas datang dari atas ke bawah menghantam kepala Yelang. Dengan kapak ini, bahkan gunung tempat kekuatan hukum berkumpul bisa runtuh. Bahkan senjata Taois tingkat menengah pun akan hancur. Terlebih lagi, kita hanyalah manusia biasa. Duang kapak raksasa itu menghantam kepala Yelang. Suara mendengung seperti suara lonceng besar menyebar ke segala arah dan berlangsung lama. Dalam pelepasan energi yang mengerikan, GKR terbungkus dalam void field dan melayang menuju Mansion City Lord dengan gelombang kejut yang menghancurkan segalanya. Secara bertahap menyatu dengan bola cahaya lain yang melayang keluar dari mansion penguasa kota. Kekuatan senjata Taois tingkat atas sangat mengerikan. Akibat dari satu serangan saja sudah cukup untuk meratakan segala sesuatu dalam 1000 mil dalam ledakan itu. Asap menghilang, semua orang melihat dengan seksama. Yelang terkena kapak raksasa. Kedua bola mata itu berputar-putar di dalam rongga mata mereka, seperti gasing. Kaisar kapak raksasa memutar matanya 3 kali dan berteriak nyeri, bocah kepala besi. Ketika serangan itu meleset, dia dengan cepat menghindar dan mundur. Aku merasa sangat ketakutan tanpa bisa dijelaskan. Tidak peduli seberapa banyak aku telah mendengar reputasi Yelang. Dia juga tidak menyangka bahwa monster ini benar-benar dapat mengandalkan tubuhnya untuk menahan serangan kekuatan penuhnya. Mungkinkah tubuh orang ini benar-benar terbuat dari senjata Dao tingkat atas atau bahkan senjata Dao tingkat atas? Kamu sialan, Yelang menggelengkan kepalanya dengan keras. Dan baru kemudian matanya berhenti berguling-guling, kepalaku berdengung. Pukulan kapak itu membuatnya merasa seolah-olah melihat seekor ayam menari di depan matanya. Aku terkejut, sialan, dia belum mati juga. Orang ini pasti dibesarkan dengan senjata Dao sejak dia masih kecil. Fisik ini tak tertandingi bahkan oleh kuasa kaisar puncak sekalipun. Dia menerima serangan penuh dari seorang semi-kaisar, namun dia sama sekali tidak terluka. Tidak, ada kerusakan, bajunya rusak. Sial, anak ini benar-benar menjengkelkan. Di usia yang begitu muda. Dia memiliki ukuran yang sangat besar, benar-benar keterlaluan, satu demi satu. Para pria berkuasa itu memandang Yelang yang sudah sadar. Aku kagum dan melihat seluruh tubuhnya. Beberapa kuasi kaisar memalingkan kepala mereka dengan jengkel jika aku melihatnya sekali lagi. Aku akan meledak karena marah anak ini memiliki sesuatu. Bahkan jika kita menyerang bersama, akan butuh beberapa waktu untuk menggerusnya sampai mati. Kaisar kapak raksasa memandang dua pria kuat yang berjalan keluar dari kehampaan dan sedang mendiskusikan sesuatu di sampingnya. Mereka yang berada di bawah puncak kuasi kaisar telah dikecualikan olehnya. Kekuatan tempur semacam itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Yelang. Bahkan serangan kekuatan penuhnya hanya membuat Yelang tidak sadarkan diri. Orang bisa membayangkan betapa abnormalnya fisik monster ini. Kamu benar-benar penyihir yang belum pernah terjadi sebelumnya, peduli siapa yang datang lebih dulu atau belakangan, sosokmu sangat mempesona. Jika Anda cukup beruntung untuk tidak mati, itu akan menjadi berkat besar dalam hidup untuk berhubungan seks dengan Tuan Ye. Jika Anda mati, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil saat Anda masih panas. Ji Yue menatap tubuh Yelang dengan mata berbinar. Baru setelah dia berganti pakaian, dia memalingkan muka dengan tidak puas.
Semuanya, ini saatnya kalian mengerahkan kekuatan kalian. Ye Lang menoleh dan melihat Sang Guan Chao dan kelompoknya. Tuan Ye, Anda tidak tahu bahwa saya tidak terlalu suka berkelahi. Sang Guan Chao tersenyum canggung, menggelengkan kepalanya, dan mundur dari pemimpin ke belakang. Para kepala dan pemimpin klan dari keluarga bangsawan lainnya bahkan lebih keterlaluan dari yang lain. Tuan muda Ye Yu mungkin tidak tahu bahwa ibuku masih mengandung bayi. Aku khawatir dia akan segera melahirkan, jadi aku harus kembali dan merawatnya dengan baik. Saya harap ini akan menjadi ketidaknyamanan besar, jadi mohon maafkan saya. Tuan Ye, saya baru saja menerima kabar bahwa istri pertama saya berselingkuh dengan pria tua tetangga sebelah. Tolong beri saya waktu. Keluarga bangsawan mana yang bukan orang yang cerdik? Ketika duri malam yang gelap tidak bisa membunuh Ye Lang, mereka sebaiknya membantunya dan berbicara untuknya. Tetapi tiga kuasi kaisar di tingkat puncak tiba-tiba muncul di sisi berlawanan. Sudah jelas bahwa dia bertekad untuk membunuh juga memiliki kemampuan ini. Saat ini, biarkan mereka bergegas ke depan dan bertarung dengan keras, bukankah ini omong kosong? Siapapun yang muncul bukanlah seorang idiot. Bukankah menyenangkan hanya menonton kesenangan dari pinggir lapangan? Bahkan keluarga bangsawan ini tidak akan berbicara untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Kapak Agung mencibir Ye Lang dan berkata dengan sinis. Bukankah dirumorkan bahwa Anda adalah keturunan Kaisar Chang dan memiliki pelindung tingkat Kaisar Agung? Situasinya kritis sekarang, di mana pelindung Anda? Mengapa dia belum muncul? Ye Lang melihat sekeliling. Dia hanya memperhatikan tatapan khawatir orang-orang di kehampaan. Aku tidak pernah melihat orang lain dan punya niat untuk membantu mereka. Bahkan jika Dewa Abadi, Junsi dan yang lainnya menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjadi tandingan lawan. Lebih baik lupakan saja mengirim makanan tanpa alasan. Ye Lang mengangkat tangannya. Senjata Taois tingkat atas, Halberd of the Plain, membuat suara mendengung keras dan digenggam di telapak tangannya, menunjuk secara diagonal ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, mendongak ke langit, dan berkata dengan tenang dengan wajah kalem, aku berada di tahap awal alam Void hancur. Dan aku bisa membunuh Kaisar Kuasi tahap menengah. Sekarang dia berada di tahap menengah dari Void hancur, mengapa dia tidak bisa membunuh Kaisar Kuasi puncak? Bab 1452 Kesedihan Tang Chen bagian 1 tubuh Ye Lang perlahan naik ke udara. Berdiri setinggi orang-orang besar lainnya, dia menatap Kuasi Kaisar Duri Malam Gelap dengan tatapan dingin. Kemudian, dia berteriak marah ke dalam kehampaan, siapa yang akan menyelamatkanku? Aku tidak tahu siapa kuasa Kaisar itu, tapi dia tidak bisa menahan tawa dan mengeluarkan suara. Melihat Ye Lang dalam keadaan yang memalukan seperti itu, pikiran-pikiran absurd tiba-tiba muncul di benaknya. Orang ini benar-benar berada di ujung tanduk kali ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengajukan permintaan bantuan seperti itu. Bahkan Kaisar Kapak Agung dan anak buahnya memiliki pemikiran yang sama. Aku merasa semakin percaya diri di dalam hatiku bahwa latar belakang Ye Lang semuanya dibesar-besarkan. Dengan cara ini, selama waktu berlalu, tidak akan ada kekhawatiran tentang tidak bisa membunuh Ye Lang. Dalam malam gelap berduri, saat kewaspadaan menurun. Di samping beberapa kuasi kaisar tahap akhir, dua telapak tangan raksasa terulur dari langit dan menembus udara. Itu seperti raksasa dengan langit kuning gelap di kepalanya dan bumi yang kacau di bawah kakinya dengan tangan terkatup bersama. Bang, terdengar suara keras. Dua serangan telapak tangan bergabung. Dua kuasa kaisar tahap akhir dari Dark Knight Tone langsung hancur menjadi pasta daging. Bahkan jiwa pun lenyap dalam sekejap oleh teknik tingkat kekaisaran ini. Dasar pencuri! Kau sangat berani mencari mati? Serahkan nyawamu! Kaisar Kapak raksasa dan dua puncak kuasi kaisar lainnya sangat marah. Aku tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini Ye Lang masih akan memiliki pikiran untuk melancarkan serangan diam-diam. Memanfaatkan ketidaksiapan mereka, dia membunuh dua kuasa kaisar tahap akhir dalam sekejap. Bunuh. Dengan raungan, Kaisar Kapak raksasa memimpin penyerangan sambil mengangkat tinggi kapak perang Taois kelas atas. Ini seperti raksasa yang menciptakan dunia, bersinar terang seperti matahari besar. Bersama dengan dua kuasi kaisar puncak lainnya, mereka menyerang Ye Lang. Sekumpulan bayi dan tua. Ye Lang mendengus dingin dan tombak pesawat di tangannya berputar dan bergetar. Seluruh tubuhnya seperti meteor. Dia tiba-tiba bergegas menuju ketiga kuasi kaisar tanpa rasa takut sedikit pun. Wow, tombak pesawat itu berayun dan kehampaan bergetar. Saat bertabrakan dengan kapak raksasa, cahaya cemerlang terpancar sejauh ribuan mil. Buat seluruh langit malam seterang siang hari. Ini seperti cahaya menyilaukan sebelum ledakan nuklir. Segera setelah itu gelombang kejut yang tak tertandingi menyebar dengan liar ke segala arah. Medan kosong yang menyelimuti Immortal Lord dan yang lainnya seperti bola besar. Mengambang di udara. Bahkan Sang Guan Chao dan yang lainnya harus menyipitkan mata dan sangat waspada. Sialana, bocah Ye Lang ini terlalu tak terduga. Dia berada di tahap tengah dari Shattered Fight. Tetapi dia benar-benar bisa bertarung melawan puncak kuasa Emperor. Sungguh keterlaluan sekali. Pangeran benar-benar seperti pria yang memakai topi jerami dan mengunyah vagina babi. Anda tidak bisa membedakan penampilannya dari fitur-fiturnya. Ye Lang menemukan mata-mata dari duri malam gelap dan tidak mengatakan apapun. Tapi orang itu masih berani meminta duri malam gelap untuk melakukannya. Dia benar-benar membuatnya sakit hati sampai mati. Sayang sekali, tanpa bantuan kali ini, Ye Lang akan mati. Para petinggi dari keluarga aristokrat melihat situasi pertempuran di depan mereka. Hanya dalam sesaat, jelas bahwa Ye Lang ditakdirkan untuk gagal. Dia hanyalah seorang mesum yang mengandalkan fisiknya untuk menahan serangan lawan. Seiring waktu, Anda pasti akan mencapai jalan buntu. Anak baik.
Kaisar Kapak Agung menebas Yelang ratusan mil jauhnya dengan satu kapak dan senyum sinis muncul di wajahnya. Tidakkah kau tahu keterampilan tingkat Kaisar-Kaisar Chang? Mengapa tidak kau gunakan sekarang setelah membunuh dua kuasi Kaisar tahap akhir? Dua kuasi Kaisar puncak lainnya mengejar Yelang dan mencoba mencekiknya. Di udara, tombak alam berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, bertahan secara pasif. Langit penuh dengan cahaya yang cemerlang. Pemandangan di bawahnya hancur. Warga kota Beihai yang tak terhitung jumlahnya menguap di tempat segera setelah mereka melihat kilatan cahaya di depan mata mereka. Yelang disergap oleh seorang kuasi kaisar pada puncak kekuatannya dan dipukul di punggung oleh palu godam. Sesuap darah menyembur keluar dan memercik ke ujung halberd of the planet dan napasnya menjadi semakin lemah. Tidak ada waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan Yelang terus mengayunkan tombak pesawat di tangannya, baik menyerang maupun bertahan. Aku merasa sangat tertekan, dia berada di tahap awal alam kekosongan hancur. Tetapi bisa bertarung melawan kuasa kaisar tahap menengah. Tahap tengah dari Shattered Void Realm bahkan sebanding dengan tahap akhir dari kuasi kaisar. Tetapi jika Anda ingin membunuh seorang kuasi kaisar tahap akhir, Anda harus menggunakan keterampilan tingkat kaisar, yaitu Breaking the Blue Palm. Kuncinya adalah Changpo Palm menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Dua serangan telapak tangan hampir menghabiskan sebagian besar energi spiritual di tubuhnya. Ini sama sekali tidak bisa digunakan lagi terlebih lagi. Tiga pria kuat di depan mereka tidak lagi berada di tahap akhir kuasi kaisar, tetapi di puncak kuasi kaisar. Saat itulah kekuatan dari pukulan Broken Chang terungkap. Juga sulit untuk dibunuh. Aku hanya bisa dipaksa untuk membela diri secara membabi buta. Situasinya tidak baik. Jika terus seperti ini, Tuan Ye akan berada dalam bahaya kematian. Biarkan ketiga saudaraku pergi dan kita bisa melawan. Inilah yang terbaik yang bisa kami lakukan sekarang. Mohon jangan main-main, atau kamu akan membuat Tuan Ye dalam dilema. Tiga bersaudara dari Raja Iblis Api Neraka memandang Raja Dewa Abadi dan yang lainnya dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas keluar dari kehampaan yang hanya memungkinkan jalan keluar, tetapi tidak ada jalan masuk. Kekuatan hukum dari ketiga bersaudara itu saling terkait satu sama lain dan kekuatan bertarung mereka meningkat dengan liar. Ini hampir mencapai puncak kuasi kaisar. Kalian tiga pencuri kecil, beraninya kalian menyerangku. Jika kalian berani main-main lagi, hati-hati aku akan menghajarmu. Pal raksasa di tangan Kaisar Palu diayunkan begitu kuat hingga hampir berasap. Melihat ketiga saudara Raja Iblis Api Neraka bergegas ke arahnya, dia menatap mereka dengan marah. Kakak kedua, kakak ketiga. Raja Iblis Api Neraka melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Aku tidak meminta untuk dilahirkan pada hari, bulan, tetapi aku meminta untuk mati pada hari yang sama, saudara Ite, jenius dari ras iblis. Tidak boleh mati di wilayah dinasti abadi Li Huo. Menyelamatkan Yelang setara dengan ribuan tahun kerja keras dari ketiga saudaraku. Bahkan jika kota Beihai hancur, itu setimpal. Qian dan Meiran siap mati. Cara yang hebat untuk mati pada hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Kaisar Semut Dark Knight Thornscam dan bertarung. Pedang pria dan wanita di tangan Raja Iblis Api Neraka bersinar dengan cemerlang dan kekuatan hukum terus meningkat. Dari segi tekanan, hampir mendekati tekanan senjata Taois kelas atas. Berhenti bicara terlalu banyak, aku akan memukulmu sampai mati. Janggut Kaisar Palu raksasa berkedut, dan dia dengan marah berpaling dari Yelang dan bergegas menuju ketiga saudara Raja Iblis Api Neraka. Di langit, ada dua pertempuran sengit. Seperti guntur di langit yang menyulut api di bumi, dan ledakan keras terus terdengar. Area di sekitar rumah Tuan Kota Beihai sudah berubah menjadi abu. Puluhan juta penduduk terbunuh oleh akibatnya, di halaman yang berantakan. Beberapa gumpalan tanah yang belang ditemukan. Tang Chen terbangun dari komanya, seluruh tubuhnya bergetar dan dia merangkak keluar dari reruntuhan. Saudara Jie, apakah kamu baik-baik saja Tang Chen? Yang berada di puncak alam kekosongan hancur, jatuh koma setelah menderita akibat dari pertempuran di puncak level kuasi kaisar. Belum lagi Dongfang Jie yang baru berada di tahap tengah Shattered Void. Tidak, aku baik-baik saja, aku hanya merasa sedikit bingung. Dongfang Jie seperti gurita. Melilit pinggang Tang Chen. Melihat tabrakan beberapa matahari di langit, dia masih ketakutan, Chen. Kenapa kita tidak kembali ke keluarga Dongfang, terlalu berbahaya di sini. Yang dalam bahaya bukan kita, tapi Yelang. Tang Chen mendongak ke langit dengan mata berapi-api. Menyaksikan Yelang dikepung dan diserang oleh dua kuasa kaisar puncak. Darah di mulutnya menyembur keluar dengan liar. Aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Bab 1453 Kesedihan Tang Chen bagian 2. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yelang begitu tak berdaya. Itu seperti penghinaan yang dia derita di depan Yelang. Hari ini adalah waktunya bagi Yelang untuk menerima hukumannya. Pada saat kritis ini, Yelang mungkin akan segera mati. Jika aku melewatkan momen ketika Yelang meninggal. Bahkan jika dia bangun di tengah malam mulai sekarang, dia akan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Itu akan menanamkan mimpi buruk di hatimu selama sisa hidupmu tidak dapat tenang. Dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri bahkan jika aku tidak bisa membunuh musuh-musuhku. Dia juga ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yelang meninggal secara tragis di tangan seorang kuasi kaisar di puncak kekuatannya. Dalam perang sebesar ini jangankan kita yang hanya berada di alam Shattered Void. Bahkan jika seorang kuasi kaisar datang, kita harus menghindarinya untuk sementara waktu. Lebih baik juga bagi kita untuk menjauh dan menonton dari pinggir lapangan.
Posisi gurita Dongfang Jie menjadi semakin intim. Akar pohon tua melilit pinggang Tang Chen. Dia bilang dia ingin menjauh faktanya selama aku bersama Tang Chen. Aku lebih baik mati di sini, bahkan kematian berarti kematian di kuburan yang sama. Ini bukan sesuatu yang sulit untuk diterima, tidak ada jalan lain. Aku berharap aku bisa berubah menjadi kuasi kaisar dan membunuh Ye Lang dengan tanganku sendiri. Kemarahan di mata Tang Chen hampir menjadi kenyataan. Dalam benaknya, adegan-adegan Ye Lang mempermalukannya terus muncul. Menyerah. Dia berharap dia bisa menguliti Ye Lang dan memakan dagingnya. Jika dia tidak lemah, mengapa dia hanya berdiri di sana dan menonton? Bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan pernah menghindarinya. His, itu menyakit. Tidak jauh dari situ, sebuah suara menyakitkan terdengar, Tainai, di mana Tainaiku? Ningxiang merangkak keluar dari reruntuhan dengan panik, berlumuran debu dan tampak sangat berantakan. Ningxiang Tang Chen berbalik dan melihat matanya bersinar. Aku tidak pernah menyangka bahwa Ningxiang akan muncul di sini. Ningxiang, kamu di sini untuk menemuiku. Benar. Tempat ini terlalu berbahaya, sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Kamu hanya berada di tingkat kemampuan ilahi. Jika kamu terkena dampaknya, kamu akan mati. Ketika Tang Chen melihat sikap Ningxiang, sikapnya berubah 180 derajat, saya sangat tersentuh. Dalam keadaan seperti itu, Ningxiang tidak takut mati dan datang untuk menemukannya. Jika ada kesalahan dengan Ningxiang, saya akan menyesal seumur hidup. Tuan Tang Ningxiang memegangi keningnya yang halus dengan tangannya, pikirannya penuh dengan berbagai pikiran. Di mana dia? Mengapa aku bertemu Tang Chen selain? Ningxiang mendongak dan melihat Ye Lang yang berada dalam keadaan tertekan setelah dikepung dan diserang oleh dua kuasi kaisar puncak. Dia melihat ke bawah lagi dan melihat bahwa batu giok yang melindunginya di lengannya telah hancur berkeping-keping. Jelas ini adalah batu giok yang membantunya menghalangi akibat fatalnya. Kalau tidak, dia adalah satu-satunya yang berada di alam kekuatan supernatural. Dalam pertempuran dahsyat seperti itu, jiwa pun tidak bisa bertahan. Tidak cocok untuk tinggal di sini terlalu lama. Mari kita pergi dari sini. Tang Chen dengan bersemangat ingin meraih tangan Ningxiang. Hanya pada saat hidup dan mati seseorang dapat mengungkapkan sifat asli seseorang. Tubuh Ningxiang bersama Ye Lang, tetapi hatinya bersamanya. Saat menghadapi momen hidup dan mati, aku masih memikirkan keselamatannya. Dia sangat ingin menyaksikan kematian Ye Lang dengan mata kepalanya sendiri. Dia juga tidak bersedia bertaruh dengan nyawa Ningxiang. Tuan Tang, tolong hargai diri Anda sendiri. Ningxiang sedikit mundur untuk menghindari telapak tangan Tang Chen. Dia menundukkan kepalanya. Menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya ragu-ragu. Tuan Tang, saya sekarang adalah pelayan Tuan Ye dan tidak bisa melarikan diri. Saya adalah hadiah dari keluarga Dongfang untuk Tuan Ye. Jika saya pergi, konsekuensinya akan sangat buruk. Ye Lang Yu pantas mati. Tang Chen mendongak dan melihat sosok Ye Lang yang bersinar di kejauhan dengan susah payah. Tinju itu keras dinilai kemarahan Tang Chen, putra keberuntungan. Terhadap tuan rumah telah meningkat selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang plus 20000. Ye Lang, yang sedang dicekik oleh dua kuasa kaisar pada puncak kekuatannya, berada dalam keadaan panik. Tiba-tiba, nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang sistem terdengar telah dikreditkan. Dengan pandangan sekilas, dia melihat Ningxiang dan Tang Chen bertemu di kejauhan. Aku terkejut. Oh, sial. Saudara yang baik Tang Chen sebenarnya tahu bahwa nilai penjahat Tian Ming Xuan Huangnya sangat dibutuhkan dan datang untuk memberinya nilai penjahat. Gulungan tombak planar Ye Lang menyapu pasukan musuh. Mengurangi kekuatan serangan kaisar kapak raksasa sebesar 70%. Sisa 30 orang masih membuatnya terpesona ribuan mil jauhnya. Saat terbang mundur, Ye Lang mengirimkan pesan ke Ningxiang. Ningxiang, kau benar-benar orang yang cerdik, aku belum mati. Tetapi kamu sudah berpikir untuk mencari lengan orang lain. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ye Lang terjerat oleh kekuatan hukum. Bahkan transmisi suara terputus. Namun Ningxiang, yang berada sangat jauh, dapat mendengarnya dengan jelas. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Ye Lang, yang masih berjuang sampai mati di bawah cekikan dua kuasa kaisar puncak, dan hatinya dipenuhi dengan fanatisme. Tuan Ye, apakah dia masih memperhatikanku saat ini? Mungkinkah penolakan sebelumnya hanyalah sebuah penyamaran? Semuanya hanya untuk menguji kesetiaanku. Benar sekali, siapa di sekitar Master Ye yang tidak rela mengorbankan nyawanya untuknya? Saya orang baru, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan kepercayaan Mer Ye saat ini? Imajinasi Ningxiang mulai berputar liar di benaknya. Jika Ye Lang semudah itu untuk dibodohi, Tang Chen tidak akan membuat kecurigaan acak. Karena dia tidak bisa melihatnya. Ningxiang menjadi semakin ambigu semakin dia memikirkannya. Ini membuatnya jatuh ke dalam fantasi diri sejenak. Ningxiang, apa yang kamu takutkan? Ye Lang pasti akan mati kali ini. Begitu dia mati, orang-orang yang tersisa tidak akan memperhatikanmu. Tang Chen sangat ingin membawa Ningxiang pergi dari sini. Dia tinggal di sini untuk tujuan ini. Sekarang Ningxiang tepat di depanku, bagaimana mungkin aku ingin melewatkannya? Uluran tangan itu dihindari sekali lagi. Ningxiang terhuyung mundur beberapa langkah dan menggelengkan kepala nyamtang. Tolong hargai dirimu sendiri, aku khawatir Meri akan salah paham.
Hati Tang Chen berdenyut, dia menatap Ning Xiang yang pemalu di depannya dengan tidak percaya, dan bergumam dengan linglung, mungkinkah di dalam hatimu. Aku tidak sepenting Ye Lang, pilih salah satu. Ning Xiang menatap Tang Chen yang penuh semangat di depannya dan kemudian melirik Ye Lang yang sosoknya tidak jelas dan yang dikelilingi oleh kekuatan hukum. Siapa yang harus dipilih? Jika dia memilih Tang Chen, dia pasti bisa membodohinya. Mengikuti di belakangnya juga ada kemungkinan balas dendam. Selama waktunya cukup lama, ada kemungkinan besar Meng Yuqi akan lumpuh dan dia akan bisa menginjak-injak Meng Yuqi di bawah kakinya. Tetapi jika Anda memilih Ye Lang, selama Ye Lang tidak mati. Siapakah Meng Yuqi di depan Ye Lang? Belum lagi pangeran ketiga dari dinasti abadi Li Huo, bahkan jika itu adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Ye Lang akan berani membunuhnya di Istana Putra Mahkota. Di depan Ye Lang, Tang Chen bahkan tidak layak membawakan sepatunya. Jika situasinya tidak kritis dan nyawa Ye Lang tidak dipertaruhkan. Mengapa dia harus begitu malu mengambil risiko? Ambil kesempatan dan sepedamu akan berubah menjadi sepeda motor. Bahkan Ning Xiang sendiri pun tidak menyadarinya. Dalam alam bawah sadarnya, dia menolak Meng Yuqi dan Tang Chen. Sedangkan untuk Ye Lang, walaupun dia menderita penghinaan berkali-kali, Ning Xiang tidak merasakan terlalu banyak penolakan di hatinya. Bukannya aku suka dianiaya, hanya saja perasaan sederhana yang tidak bisa kujelaskan. Setelah membuat keputusan, ekspresi Ning Xiang berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Dia berhenti berpura-pura, menatap Tang Chen, dan berkata dalam hati. Seorang menteri yang setia tidak boleh melayani dua tuan, Tuan Tang, takdir kita telah berakhir. Mulai sekarang, saya hanya akan menjadi pelayan merihe. Tang Chen menatap Ning Xiang yang bertekad di depannya dan merasa seolah dadanya sedang dirobek. Hati itu diambil, dikeluarkan dan ditaburi segenggam garam kasar sakit. Ini memilukan. Ning Xiang, apakah kamu sudah melupakan kehidupan sehari-hari yang hangat di halaman? Apakah aku pernah jahat padamu? Wajah Tang Chen terlihat kesakitan dan hatinya pahit. Mereka yang tidak mau menerima kenyataan ingin melakukan perbaikan. Ekspresi Ning Xiang menjadi semakin dingin dan dia mencibir sinis. Seorang pria hangat itu ada di belakang anjing itu. Bab 1454 Kesedihan Tang Chen bagian 2 Ning Xiang, demi melindungi keluargamu. Kau benar-benar menyakitiku seperti ini. Wajah Tang Chen dipenuhi dengan rasa sakit dan dia mengulurkan tangannya mencoba menutupi hatinya. Namun tanpa diduga, Dongfang Jie yang seperti gurita sudah selangkah lebih maju dan meletakkan tangannya di dadanya. Dongfang Jie menoleh dengan marah menatap Ning Xiang dan berkata dengan marah. Ning Xiang, kamu sudah kelewatan. Bahkan jika kamu ingin menaiki tangga kekayaan, tidak perlu memfitnah Tang Chen seperti ini. Benar. Ning Xiang mendengus dingin dan membuang muka. Dia tidak berdebat dengan Dongfang Jie, seorang pria yang berada di Li Huo tetapi hatinya bersama dengan klan iblis dan yang tidak tahu apa itu 1 dan 0. Saudara Jie, Ning Xiang punya penderitaan sendiri, tidak perlu membandingkan saya dengan Ye Lang. Tang Chen menutup matanya sedikit dan menarik napas. Saya merasa bahwa Ning Xiang melakukan ini untuk keluarganya ini memang murni dan baik. Namun bagi dia, kata-kata ini adalah pukulan. Rasanya seperti seseorang sedang mencekik lehernya sehingga sulit bernapas. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak percaya bahwa di dalam hati Ning Xiang status Ye Lang lebih tinggi darinya. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki Ye Lang? Apakah dia pantas? Itu benar, ada perbandingan antara Ye Lang dan kamu. Chen Dongfang Jie merasa sangat dalam dan memeluk pinggang Tang. Ternyata pria tua itulah yang naik ke tempat tidur dan membuatku tertawa. Ning Xiang merasa geli. Dia tidak berniat untuk berdebat dengan pria ini, Dongfang Jie. Bagaimanapun juga, idiot ini masih putra Dongfang Wei-nya. Namun Dongfang Jie seharusnya tidak pernah memfitnah Ye Lang. Tang Chen seharusnya tidak mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia sudah membuat keputusannya, jadi bagaimana dia bisa mentolerir fitnah dari kedua orang ini? Siapa yang tahu apakah Tuan Ye memperhatikan sisi ini sekarang? Bagaimana jika Tuan Ye tidak bisa mati? Kalau begitu, dia tidak membuat pilihan antara keduanya. Upaya yang sia-sia untuk menimba air dari keranjang bambu dan tidak ada yang diperoleh. Maksudmu apa? Tang Chen menatap Ning Xiang dengan tidak percaya saat dia menatapnya dengan sinis. Seolah-olah dia dan pelayan yang dulu adalah dua orang yang benar-benar berbeda dari dunia masing-masing. Maksudmu apa? Kamu masih berani bertanya apa maksudku? Ning Xiang mencibir. Kalian berdua benar-benar seperti memakai topi jerami dan mengunyah cunti babi. Kalian tidak bisa membedakan antara alis dan mata kalian. Dibandingkan dengan Tuan Ye, siapa kau sebenarnya? Tang Chen, apakah kau pantas namamu disebut di depan Tuan Ye? Dalam hal kekuatan, Tuan Muda Ye berada di tahap tengah dari Sacred Void, dan dia dapat membunuh seorang kuasa Emperor tahap akhir dengan 2 serangan telapak tangan, sementara kamu berada di tahap puncak Sacred Void. Dan kamu bahkan tidak bisa membunuh seorang kuasa Emperor. Dalam hal penampilan Tuan Muda Ye mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi, mengandung esensi gunung dan sungai. Dan mengejutkan dan membuat hantu serta dewa menangis bagaimanapun juga, Tang Chen hanya dianggap tampan. Dalam hal latar belakang, Tuan Ye adalah keturunan Kaisar Chang, dan dia bahkan mungkin memiliki pelindung di tingkat Kaisar Agung. Bagaimana denganmu, Tang Chen? Kamu hanyalah seorang petani dari Great Wilderness. Apa kau tahu apa itu kaisar? Apa kau memenuhi syarat untuk bertemu seorang kaisar? Jangan bicara soal menjadi kaisar, kau bahkan tidak punya adik laki-laki.
Setiap kata yang Ningxiang ucapkan penuh dengan permata dan semuanya menusuk hati. Kritik verbal dan kritik tertulis seperti pedang yang ditujukan padamu. Wajah Tang Chen menjadi sangat terdistorsi. Perlahan, emosiku menjadi tidak terkendali. Wajahnya berkedut liar seolah-olah dia baru saja dihantam badai kategori 20. Rasanya seperti ada ratu tikus dari benua kegelapan di mulutnya. Bereproduksi dengan liar. Pada dada puluhan ribu blower berjalan dengan gila dan sistem peredam kebisingan rusak. Gaya lukisan mulai menjadi aneh dan runtuh. Hanya karena Ye Lang Yu mempermalukan saya seperti ini. Gigi belakang Tang Chen terkatup rapat hingga mengeluarkan suara berderit. Dan tinjunya terkepal begitu erat hingga dia bahkan tidak menyadari kukunya menusuk dagingnya. Jika kamu membandingkan dirimu dengan Merie, apa yang saya katakan adalah fakta objektif. Bahkan jika Merie tidak ada, Ningxiang tidak akan merendahkan orang-orang seperti kamu. Apa kau pikir aku tidak bisa melihat trik kecilmu? Jika kau tidak cacat fisik, apakah kau akan sejujur ini? Ningxiang mencibir dan berkata dengan nada membunuh. Jangan pernah berpikir bahwa aku bebas sekarang, bahkan jika aku dipenjara. Bahkan bukan giliranmu untuk diapa-apakan. Kata-kata Ningxiang seperti palu kaisar kapak raksasa yang menghantam kepalanya. Suara berdengung seperti lonceng besar terus beresonansi di benak Tang Chen. Bahkan bukan giliranmu untuk diperkosa. Bahkan bukan giliranku untuk memperkosamu. Sialan. Dengan dentuman keras, kekuatan spiritual yang luar biasa meledak di sekitar Tang Chen. Daya benturan yang mengerikan secara langsung menjatuhkan Dong Fangjie yang melilitnya seperti gurita. Hanya Ningxiang yang berada di tingkat kekuatan gaib lebih seperti layang-layang dengan tali putus yang terbang mundur. Darah di mulutnya menyembur keluar dengan liar yelang-yelang. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Tang Chen roboh meraung dengan memilukan matanya merah karena dipenuhi darah. Bola mata langsung memerah dan ada suara berdengung di telinga. Urat-urat menonjol di dahinya, warna kulit seluruh orang itu berubah beberapa tingkat lebih merah. Tang Chen kehilangan akal dan bergegas menuju Ye Lang dengan panik. Baru saja terbang ratusan mil bahkan tidak dalam jarak 1000 mil. Kaisar Kapak Agung menebas Ye Lang dengan kapaknya. Ye Lang seperti bola meriam yang menghantam tanah. Akibat dari kegilaan menyebar ke segala arah Tang Chen. Yang baru saja bergegas dalam jarak 1000 mil tiba-tiba terhempas. Ada banyak darah di mulutnya yang mengalir keluar dengan sia-sia adegan mendadak ini. Medan perang yang semula tegang berada dalam keadaan kebingungan sesaat. Tim dari keluarga bangsawan melihat ke arah Tang Chen dan saling memandang dengan bingung. Mereka semua mulai bergumam dalam hati. Siapa orang itu? Bagaimana Tuan Ye menyinggung perasaannya? Seorang Master Shattered Void Puncak sebenarnya ingin terlibat dalam medan perang kuasi kaisar tingkat tinggi ini. Apa kepalamu ditendang keledai? Apa dia terlihat seperti anjing? Suara sinis itu tidak hanya sampai ke telinga Tang Chen. Bahkan Ye Lang bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama suara mekanis dingin dari sistem berdering panik di telingaku. Ding, nilai keberuntungan putra keberuntungan Tang Chen telah menurun. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang plus 20000. Ding Tang Chen. Putra keberuntungan mengalami pukulan emosional yang mendalam. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 3000. Ding Tang Chen, putra keberuntungan dan tuan rumah akan bertarung sampai mati. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat destiny Xuan Huang plus 3000. Ding, putra keberuntungan. Tang Chen dipermalukan oleh jalang teh hijau dan mentalnya runtuh. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 4000. Nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang sejumlah 120.000 langsung dikreditkan ke akun. Ye Lang tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Dia tidak terlalu memikirkan Tang Chen. Hanya bisa dikatakan bahwa Tang Chen belum melihat realitas dengan jelas. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan Tang Chen, sang putra keberuntungan, karena kaisar kapak raksasa dan seorang kuasi kaisar tingkat puncak lainnya telah menyerang. Tingkatkan 9 transformasi naga leluhur abadi. Gunakan semua 120.000 poin penjahat Xuan Huang takdir untuk meningkatkan. Ding. Meningkatkan transformasi keempat dari 9 transformasi naga leluhur abadi membutuhkan 40.000 poin nilai penjahat Xuan Huang takdir. Ding, peningkatan berhasil. Ding, untuk meningkatkan transformasi kelima dari 9 transformasi naga leluhur abadi, 80.000 nilai penjahat Xuan Huang takdir akan dikonsumsi. Ding, peningkatan berhasil. Bab 1455 kartu truf Ye Lang. Transformasi ketiga asli dari 9 transformasi naga leluhur abadi meningkatkan kekuatan tempur Ye Lang sebanyak 90 kali. Setelah dipromosikan 2 tingkat berturut-turut. Transformasi kelima dari 9 transformasi naga leluhur abadi meningkatkan kekuatan spiritual Ye Lang sebanyak 160 kali. Kekuatan spiritual yang dahsyat di tubuhnya hampir berlipat ganda. Kekuatan spiritual yang menakutkan itu pada awalnya sangat besar dan tak terukur sekali lagi. Itu mengantarkan pada peningkatan pesat. Kekuatan spiritual menghasilkan gelombang panas dan uap di sekitar Ye Lang. Itu membuat rambut hitam legamnya berkibar, terobosan. Tidak, ini masih tahap tengah dari Shattered Void. Penjahat ini tidak boleh dibiarkan hidup, dia harus dibunuh di sini hari ini.
Kaisar kapak raksasa tampak terkejut di wajahnya sambil memegang kapak raksasa seperti raksasa yang menciptakan dunia. Dia ingin membelah Yelang menjadi dua. Yelang tidak mundur tetapi maju, dan tombak halberd bergegas menuju kapak raksasa itu. Raungan itu seperti guntur yang memekakkan telinga dan bergema ke segala arah. Petir ungu gelap yang aneh terus muncul dari persimpangan Plain Halberd dan Giant Axe. Ular gila itu menari dengan liar, melampiaskan dan mencambuk tanah. Reruntuhan apapun yang tersentuh langsung dimusnahkan oleh petir ungu aneh itu. Bahkan tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Petir ungu ini hampir membersihkan area sekitarnya sejauh 100 mil menjadi tanah yang sunyi senyap. Snap-snap tanah di bawah kaki Yelang terus retak. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan liar tanah runtuh. Dan tubuh Yelang terus jatuh. Dengan ledakan keras, kaisar kapak raksasa melayang ke langit. Dia melihat ke bawah dari atas, dan bergabung dengan puncak kuasi kaisar lainnya, melihat ke bawah pada Yelang dengan seringai di wajahnya. Alam Void hancur tetaplah alam Void hancur. Tidak peduli teknik rahasia apa yang telah kau pelajari, tidak peduli seberapa jahat dirimu, ketika kau mencapai puncak kuasi kaisar, kau dan aku bukan lagi konsep yang sama. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual itu, tetap saja itu adalah kekuatan spiritual. Bagaimana bisa ia bersaing dengan kekuatan hukum-hukum kita? Kaisar kapak raksasa sombongnya minta ampun seperti merak yang sedang mengembangkan ekornya. Di matanya, Yelang bahkan tidak ada. Itu berarti kekuatan tempur Yelang telah berlipat ganda. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa menjadi lawannya? Terlebih lagi, dia memiliki penolong yang tidak kalah kemampuannya dari dirinya sendiri. Hari ini, Yelang harus mati, ya. Yelang memutar lehernya dan bahunya terasa sedikit kaku. Aku tidak tahu apakah karena aku terlalu sering dipukuli. Tetapi tulang-tulangku mulai menjadi kaku. Memang peningkatan kebugaran fisik dari 90 kali menjadi 160 kali saat ini. Tampaknya hanya merupakan penggandaan kekuatan tempur. Tetapi bagaimana jika wilayah dasarnya juga ditingkatkan? Apa yang terjadi pada kekuatan adalah perubahan yang menggempak. Jika alam dasar dapat ditingkatkan ke tahap akhir dari Shattered Fight. Dia tidak takut pada dua kuasi kaisar di depannya, belum lagi instant kill. Kami cukup yakin untuk menekannya jika Anda dapat mencapai puncak Shattered Fight. Puncak kuasi kaisar, tetapi penawarannya dijual di Seoul. Sistem konsumsi nilai penjahat Destiny Xuan Huang terlebih dahulu. Cerna harta karun alami di tubuhmu dan tingkatkan wilayahmu. Yelang memerintahkan sistem untuk menjalankan perintah dalam pikirannya tanpa keraguan sedikit pun. Ding. Tidak dapat ditingkatkan. Apakah sistemmu yang melayang atau aku yang tidak bisa mengangkat pisau ding? Tidak dapat ditingkatkan apa-apaan ini, Yelang bingung apa yang terjadi. Baik itu Dewa Abadi atau Lu Qing'er. Bukankah mereka semua dilindungi di bidang ketiadaan? Kenapa kita tidak bisa mendapatkan uang muka terlebih dahulu? Kenapa sistem ini tiba-tiba menjadi sangat bodoh dan tidak ada cara untuk beradaptasi dengannya? Suara keras terdengar. Di medan perang lain, ketiga saudara dari Raja Iblis Api Neraka terluka parah dan jatuh dari langit. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan kekuatan hukum di sekitarnya menghilang. Aura itu turun drastis seolah-olah dia telah jatuh ke dalam hubungan yang aneh. Hampir mati Kaisar Palu Raksasa tidak mencoba berurusan dengan tiga sampah ini. Seketika bergabung dengan Kaisar Kapak Raksasa. Tiga sosok agung dan mulia sebesar matahari turun di atas Yelang. Situasinya sangat dahsyat. Akibat dari kekuatan hukum saja menyebabkan tanah dalam radius ribuan mil retak dengan liar. Yelang, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Jika kamu ingin mengatakannya, cepatlah. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu punya sayap. Tiga kuasi kaisar di puncak kekuatan mereka, saling melengkapi. Ini adalah situasi yang menghancurkan. Pernyataan yang merendahkan. Tim keluarga bangsawan menghela napas seolah-olah mereka sudah melihat adegan di detik berikutnya di mana Yelang dicekik hingga mati oleh tiga kuasi kaisar. Di dalam bola besar kehampaan, Ye Keer menatap Dewa Abadi. Wajahnya sepucat maut saudari, kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Yelang nanti, kau harus menghancurkanku berkeping-keping sebisa mungkin. Sebaiknya tanpa sisa kabut darah sedikit pun aku benci dunia Xuan Huang tanpa Yelang. Ada keengganan di mata Dewa Abadi saat dia melihat punggung kesepian Yelang. Aku hanya menyesali rasa malu sebelumnya, jika saja tidak ada rasa malu sebelumnya. Dia tidak perlu melakukan itu. Sampai sekarang, belum ada kemajuan berarti antara dia dan Yelang. Aku akan menghindarkanmu dari masalah. Begitu aku selesai berurusan denganmu, aku akan pergi bersamamu, jadi kau akan punya teman di jalan. The Immortal Lord mengangguk diam-diam gunakan gunting emasku, mereka membuat potongan yang renyah. Lu Qing'er berpura-pura murah hati dan mencoba menemukan kegembiraan dalam kesengsaraan. Saatnya bagiku untuk memenuhi janjiku. Junsi menepuk bahu Pangeran Serigala. Dia berjalan keluar dari medan kehampaan dengan tatapan heroik dan percaya diri. Mati bersama Tuan Muda menjadi putranya adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Saudara Jun. The Wolf Prince menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya dan maju selangkah bertekad untuk mati bersamanya. Bang, tepat setelah mengambil 2 langkah, kepala Junsi langsung mengenai bidang kosong. Tolakannya menyebabkan dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Brengsek, kau tidak akan memberikannya. Junsi Dewa Abadi dan yang lainnya menoleh untuk melihat punggung Yelang dengan bingung. Kekuatan spiritual lebih rendah daripada kekuatan hukum.
Jadi, kamu tidak takut dengan telapak Changpo? Ye Lang berada di lubang yang dalam memegang sejumlah harta penyimpanan di tangannya. Sebar. Sebenarnya ada tidak kurang dari ratusan ribu dari mereka. Dia membunuh banyak sekali kuasi kaisar dan orang-orang kuat. Senjata Taois yang diperoleh semuanya berjumlah ratusan. Terlebih lagi, di dunia Xuan Huang, setiap orang memiliki satu harta penyimpanan. Terlalu banyak harta penyimpanan ini dan semuanya tidak bisa diisi. Tapi apa yang paling kurang dari Ye Lang sekarang? Yang dia butuhkan untuk melakukan Breaking the Blue Palm adalah kekuatan spiritual. Jika kamu memiliki kekuatan spiritual yang bagaimana bisa dia kelelahan setelah bertepuk tangan 2 kali berturut-turut? Sebelumnya dia berpikir tentang meningkatkan alam dasarnya terlebih dahulu sehingga dia bisa menekan puncak kuasi kaisar. Sekarang sistem tampaknya di luar kendali dan tidak memiliki cara untuk beradaptasi. Lalu dia harus mengambil pilihan kedua bang. Satu demi satu harta penyimpanan meledak. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalamnya meledak dengan dahsyat. Untuk sesaat, energi spiritual di kota Beihai yang hancur berlimpah ruah hingga ekstrim. Energi spiritual berubah menjadi awan-awan naik dan hujan turun. Di seluruh kota Beihai yang ribuan mil jauhnya. Mereka semua diselimuti awan spiritual. Dan gerimis hujan spiritual secara bertahap berubah menjadi hujan lebat. Hujan deras, tidak bagus. Anak ini punya trik aneh lainnya. Hentikan dia. Pupil mata ketiga orang itu, termasuk Kaisar Kapak Raksasa dan Kaisar Palu Raksasa, bergerak dengan kasar. Ketiga orang itu seperti matahari, bergegas menuju Ye Lang bersama-sama. Kalian penjahat kecil pada akhirnya terbunuh karena terlalu banyak bicara. Sudah terlambat. Ye Lang menatap kehampaan, dan dalam benaknya, dia seolah-olah mengingat sebuah drama masa muda yang penuh gairah yang pernah dia ikuti ketika dia masih di bumi. Sekarang ini waktu cepat berlalu. Saat ini, aku takut kalau itu adalah si kecil yang keluar dari tong kayu. Kamu sudah menjadi penguasa satu sisi ya, aku tidak tahu apakah ada peningkatan. Aku tidak tahu apakah ada kebangkitan dan genderang pembebasan. Kamu mendambakan kebebasan dan aku secara alami tidak terkekang. Hari ini aku akan menggunakan gerakan khasmu untuk mengalahkan kaisar kuasi puncak ini sampai mati. Energi spiritual mendidih di sekitar Ye Lang. Matanya terpaku pada 3 matahari besar di langit. Saat dia mengangkat tangannya, suara megah bergema antara langit dan bumi. Pocang keos palem kekosongan bergetar dan angin spiritual bertiup kencang. Kekuatan spiritual agung mendidih dengan liar seperti air panas mendidih. Gelembung mulai naik terus-menerus. Kontribusi Tang Chen menggandakan kekuatan dari 2 pukulan Chang yang patah. 4 telapak tangan menembus kehampaan ini menunjukkan tren yang menghancurkan. Dia menyerang ke arah 3 kuasi kaisar di puncak kekuatan mereka dengan kekuatan besar. Ini hanyalah permulaan pada saat keempat telapak Changpo berkumpul. Hujan deras di kota Beihai berhenti sejenak. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang begitu padat hingga berubah menjadi hujan berkumpul bersama dengan gila. Di bawah panggilan Ye Lang, sejumlah telapak tangan kuat yang menutupi langit dan bumi terkondensasi. 440-404.000. Telapak Chang patah yang padat dan banyak terus berkumpul di depan 3 puncak kuasi kaisar. Pupil mata dari 3 kuasi kaisar yang tadinya sombong seperti burung merak yang mengembangkan ekornya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Tidak ada, ini tidak mungkin, Kaisar Malam Gelap selamatkan aku bab 1456. Orang yang ragu-ragu sangat marah hingga muntah darah. 3 kuasa kaisar di puncak kekuatan mereka memiliki mata merah dan kulit kepala mereka terasa geli. Hampir seketika saya kehilangan pikiran untuk melawan. Sejumlah besar semut dapat memakan seekor gajah. Terlebih lagi yang ini adalah keterampilan tingkat Kaisar Pocang Palem yang dapat membunuh seorang kuasi kaisar tahap akhir. Ribuan dan ribuan pohon palem raksasa menutupi langit dan bumi, menutupi seluruh kota Beihai di bawah tekanan jejak telapak tangan. Seringan tetesan hujan telapak tangan itu dengan gila menghantam 3 kuasa kaisar puncak bang. Seperti naga yang membalik, pukulan Chang yang patah tidak jatuh ke tanah di kota Beihai, tetapi meledak di langit. Gelombang kejut yang mengerikan itu menghancurkan kota Beihai seperti naga yang berbalik. Angin bertiup kencang dan energi spiritual melolong. Telapak Chang yang patah yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kemudian bersatu kembali. Jubah Taois dari 3 kuasi kaisar di pusat serangan meledak dalam sekejap. Senjata Taois tingkat atas di tangan mereka semua mengeluarkan suara mendengung. Satu demi satu senjata Taois pertahanan. Di bawah serangan terus-menerus dari Pocang, pamit terus hancur. Akhirnya, setelah ketiga kuasi kaisar telah menggunakan semua gerakan puncak mereka. Telapak tangan yang patah menghantam Kaisar Kapak Raksasa. Kaisar Kapak Agung terpukul keras oleh telapak patah, kekuatan hukum bergetar hebat, dan wajahnya berkedut gila-gilaan. Sebelum dia bisa sadar, ratusan jejak telapak tangan datang ke arah tubuhnya. Mulut darah emas pucat yang mengandung kekuatan hukum menyembur keluar dengan gila-gilaan. Segera setelah mendarat, ia membawa kehidupan baru ke tanah yang berantakan. Tubuh Kaisar Kapak Agung itu seperti bola yang terus-menerus meledak di langit. Kadang menghadap timur, kadang menghadap barat. Terkadang naik, terkadang turun. Seorang kuasi kaisar terhormat di puncak kekuatannya. Di bawah cakupan tembakan dan serangan dari keterampilan tingkat kaisar. Bahkan tidak ada sedikit pun energi yang tersisa untuk melawan. Bahkan senjata Taois tingkat atas di tangannya terlempar ke tanah.
Napasnya menjadi semakin lemah dan wajahnya menjadi lebih pucat dari kertas emas. Dua kuasa kaisar puncak yang tersisa tidak jauh lebih baik. Energi spiritual di sini sangat melimpah hingga berubah menjadi hujan lebat betapa kaya. Itu berubah menjadi palem cang patah yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi tiga kuasa kaisar puncak, bahkan jika digandakan tidak bisa menolak juga. Desis buka pintu untuk keterlaluan ini keterlaluan. Makhluk aneh macam apa ini, Yelang? Dia hanya berada di tahap tengah dari Shattered Void atau alam Shattered Void. Bahkan seorang kuasi kaisar di puncak kekuatannya hampir tidak dapat menggunakan keterampilan tingkat kekaisaran, jadi mengapa dia bisa menggunakan telapak pemecah langit biru tanpa gangguan? Selama kekuatan spiritualnya cukup, tidak ada waktu casting. Bahkan jika Kaisar Chang masih hidup, aku khawatir dia tidak akan seburuk ini. Kanan. Dalam tim keluarga aristokrat, para kepala keluarga dan pemimpin klan memandangi tiga kuasi kaisar di puncak kekuatan mereka yang tampak menyedihkan seperti perahu kecil di tengah angin kencang dan ombak besar. Mereka semua bergidik sedih atas kematian kelinci itu. Akan sangat disayangkan jika menyinggung salah satu dari ketiga orang ini. Tetapi dia memilih untuk menyinggung Yelang. Nah, itu lebih baik. Aku tidak membunuh orang itu, tetapi aku kehilangan nyawaku. Tidak masalah jika aku kehilangan nyawaku. Aku takut akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kapak raksasa, palu raksasa dan kuasa kaisar lainnya akan dipakukan ke pilar rasa malu. Dia menjadi pengikut praktisi yang akan menghela napas dan memuji Yelang setelah makan malam. Benar-benar bahan tertawaan suara ledakan datang satu demi satu. Ledakan terus-menerus di Broken Palms menyebabkan polusi cahaya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata, tidak bisa dilihat secara langsung. Aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Ketika telapak pocang tidak lagi memadat, hujan lebat yang berubah dari energi spiritual secara bertahap berhenti. Semua orang melihat lagi. Aku melihat tiga kuasi kaisar di puncak kekuatan mereka tampak seperti anjing mati. Runtuh di tanah terlantar di kota Bei. Ada juga bekas telapak tangan yang membentang ribuan mil di sekitarnya. Dia telah terkena pukulan telapak Chang yang patah berkali-kali hingga busa darah terus keluar dari mulutnya. Sepertinya itu menjadi kebiasaan berkedut lagi bahkan jika aku tidak dipukuli lagi. Ketiga kuasi kaisar itu masih berkedut saat ini. Ini seperti refleks terkondisi Hei pencuri kecil duri malam gelap. Tuan Muda Ye adalah pilar dari dinasti Li Huoxian kami. Namun kamu berani membunuhnya, kamu sangat berani hari ini, kamu datang hidup-hidup. Tetapi kamu pergi dalam keadaan mati. Kemana kamu bisa melarikan diri? Keluarga-keluarga bangsawan semuanya adalah melihat situasi saat ini, bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahui situasi perang? Sejauh ini yang disebut Kaisar Malam Gelap belum menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan apapun. Sudah jelas bahwa ketiga kuasa Kaisar Puncak ini telah ditinggalkan. Atau mungkin karena keberadaan Kaisar Li Huo sehingga Kaisar Duri Malam Gelap tidak berani melakukan kejahatan di wilayah dinasti abadi Li Huo. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan mereka untuk memulihkan citra mereka. Jangan berusaha untuk mencapai prestasi. Usahakan saja untuk tidak membuat kesalahan. Saya harap Yelang tidak akan menindas keluarga bangsawan lain seperti yang dia lakukan pada keluarga Sangguan. Tuan Ye, saya telah menangkap tiga pembunuh ini hidup-hidup untuk Anda. Tiga senjata Dao tingkat tinggi mereka juga akan menjadi milik Anda. Sangguan Chao bergegas ke depan. Niat untuk mengekspresikannya sangat kuat. Aku telah melihat betapa menyimpangnya Yelang. Menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Dia sudah menyerah untuk mencoba. Mulai sekarang, aku hanya akan menjadi penjilat kecil Yelang. Dia berada di tahap tengah dari Shattered Void dan bahkan tiga puncak kuasi kaisar tidak dapat membunuhnya. Jika dia menunggu lebih lama bahkan jika kaisar maju. Aku khawatir dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Hidup itu seperti karena dia tidak bisa menahan, Sangguan Chao dengan tegas memilih untuk menikmatinya. Tiba-tiba, terdengar suara keras seperti guntur meledak. Meledak di telinga semua orang. Hanya sebuah tawa menyebabkan penghalang medan kosong beriak liar. Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Yeyu masih sangat muda, namun Anda memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Jika saya membiarkan Anda menembus ke tingkat kuasi kaisar. Bukankah itu berarti bahkan jika Anda melewati tingkat kaisar, Anda tidak akan bisa mati? Suara megah itu seperti suara iblis yang memenuhi telinga Anda. Di bawah tingkat kuasi kaisar dia merasakan pikirannya tiba-tiba mandek. Kaisar Malam Gelap, sialan kau, apakah kau gila? Tiga kuasi kaisar puncakku semuanya telah dilumpuhkan. Jika kau tidak bertindak, aku siap menjadi pagar makan tanaman. Dan kau bilang kau ingin membunuh Yelang sekarang? Persetan kau, apakah kau sengaja mengacaukan mentalitas orang? Gila. Tim keluarga bangsawan yang sudah memanjat tembok semuanya dalam kondisi mental yang runtuh. Ketika Kaisar Kapak besar dalam bahaya, Kaisar Malam Gelap tidak membantu. Kaisar Kapak tidak bertindak ketika dia dipukuli hingga setengah mati. Begitu mereka mengungkapkan niat mereka, Kaisar Malam Gelap segera bertindak. Bukankah ini penargetan terang-terangan terhadap Kaisar Malam Gelap? Ini adalah dinasti abadi Li Huo, Duri Malam Gelap, tanganmu sudah terlalu jauh menjangkau. Jangan berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu berada di Emperor's Pass. Jika kamu berani menyakiti Tuan Ye, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Sangguan Chao dan banyak tokoh kuat veteran lainnya memaksa diri untuk tetap tenang. Tidak ada jalan untuk mundur berulang kali menjadi pagar betis Anda tidak dapat menyenangkan kedua belah pihak. Lebih baik menghadapinya dengan keras selama Yelang masih hidup, Gang memiliki nilai.
Jika Anda tidak memasuki jalur kekaisaran, Anda akan selalu menjadi gulungan mortal. Kaisar malam kegelapan seperti naga yang sulit ditemukan. Sebuah raungan. Gelombang suara meledak seperti guntur yang menyebar ribuan mil. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti susunan sihir raksasa. Tembak ke arah banyak kuasi kaisar puncak hanya satu serangan. Puluhan pria kuat dari keluarga bangsawan seperti kertas jendela. Itu pecah hanya dengan satu tusukan. Dia terbang mundur dengan panik dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Jelas dia menderita banyak trauma. Tuan Yerun pergi. Beberapa patriark dari keluarga aristokrat melihat bahwa Kaisar Malam Gelap tidak membunuh mereka, menoleh dan melihat ke arah Yelang untuk pamer. Sebaiknya jangan menontonnya, saya sangat kecewa ketika melihatnya. Pada saat ini, Yelang terlihat membawa beberapa bola besar dan melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Pada saat ini bahkan bagian belakang orang itu pun tampak buram. Bab 1457 pelindung tingkat Kaisar Agung muncul ini keributan besar. Bahkan Kaisar telah muncul, bagaimana kita bisa melawan ini? Pada saat itu sebuah suara seperti guntur meledak. Yelang menyadari ada sesuatu yang salah. Lari secepat mungkin. Tentu saja kami tidak lupa membawa orang-orang kami sendiri. Yelang menoleh untuk melihat ketiga saudara Raja Iblis Api Neraka di medan kehampaan dan berteriak, "Jangan panggil siapapun untuk membantuku. Aku tidak tahan. Kaisar adalah makhluk yang hebat. Bagaimana mungkin dia diperintah oleh Raja Iblis Api Neraka memuntahkan darah saat berbicara? Sistem, tolong tingkatkan alamku dulu, jika tidak, aku akan dipukuli sampai mati." Yelang memutar matanya, berhenti menatap Raja Iblis Api Neraka, dan memusatkan perhatian. Dinilai penjahat Tianming Xuan Huang tidak mencukupi dan tidak dapat ditingkatkan. Tidak bisa ditingkatkan? Jika kamu tidak meningkatkan, inangmu akan hilang. Tidak bisakah kita membuat solusi sementara? Apakah Anda ingin saya melakukan hal-hal itu sekarang? Jangan bilang itu tidak nyaman. Bahkan jika nyaman, tidak akan ada cukup waktu. Yelang hampir pingsan. Aku tidak pernah menyangka itu. Saat pertarungan berlangsung, Kaisar Duri Malam Gelap terpancing. Dalam plot aslinya, tidak peduli bagaimana Meng Yuqi membunuh orang-orang Duri Malam Gelap. Dia tidak berniat untuk memperhatikannya bagaimana cara mendekatinya. Siapa yang bisa menarik lebih banyak kebencian daripada putra keberuntungan juga? Bukankah dinasti abadi Li Huo yang menghormati kekuatan kekaisaran? Bukankah sudah disepakati bahwa dinasti abadi Li Huo tidak mengizinkan kaisar bertindak sembarangan? Kenapa Kaisar Li Huo ini sepertinya benar-benar dilupakan dan tidak berniat untuk muncul? Apakah kamu ingin dia melakukannya sendiri? Bagaimana aku bisa menangani ini? Kaisar Semu dan Kaisar sama sekali tidak berada pada level yang sama. Telapak tangannya yang patah bisa membunuh seorang Kaisar Semu hanya dengan menggoresnya sampai mati. Tetapi keinginan untuk membunuh Kaisar bukanlah omong kosong. Terlebih lagi, semua harta penyimpanan miliknya hancur. Di mana orang bisa menemukan lingkungan seperti itu dengan energi spiritual yang berlimpah? Mungkinkah aku benar-benar harus menelepon Xiao Liuli saat ini? Aku tidak tahu berapa tahun yang lalu Xiao Liuli mampu membunuh mereka yang berada di puncak level kuasi Kaisar dan Kaisar hanya dengan satu tamparan dari jarak jauh. Bertahun-tahun telah berlalu, dia tidak mungkin membayangkan seberapa kuat Xiao Liuli sekarang. Musuh seperti apa yang akan dihadapi Xiao Liuli nantinya? Dia takut jika dia memanggil Xiao Liuli, kemungkinan besar itu akan membawa masalah tanpa akhir bagi Xiao Liuli. Tetapi saat ini, jika kamu tidak memanggil siapapun, Hacker dan yang lainnya akan mati di sini. Ingin melarikan diri bagaimana bisa semudah ini? Suara dingin Kaisar Malam Gelap seolah mengejar melintasi ribuan mil dalam sekejap. Muncul di samping telinga Yelang. Begitu Yelang berbalik, dia melihat kehampaan tidak jauh dari sana tiba-tiba meledak. Cakar iblis hitam legam dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Sepertinya antek-antek dari klan iblis. Dan juga seperti cakar raksasa dari klan naga. Meskipun tidak sebesar telapak pemecah cang dalam ukuran, ia dapat menyaingi tekanan yang berasal dari atas. Bahkan Yelang pun terpana tidak dapat bergerak, hanya intimidasi dari satu cakar. Ini menyebabkan aliran energi spiritual Yelang mandek. Semuanya sudah berakhir. Sialan, aku diburu sepanjang hari dan mataku dipatuk oleh elang. Orang yang ragu-ragu berada dalam masalah. Para pemimpin keluarga bangsawan semua merasa putus asa saat mereka melihat Kaisar Malam Gelap bertindak. Seharusnya aku tidak membuang waktuku untuk Yelang. Saat ini, semua usaha sia-sia. Semua sia-sia, Yelang meninggal. Mereka telah dipermainkan akhir-akhir ini. Tidak ada manfaat yang didapat. Yelang, lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Puncak kuasi Kaisar tidak bisa membunuhmu sekarang. Kaisar Agung ada di sini. Kamu masih tidak akan mati kematian yang baik, kematian yang baik. Di reruntuhan, Tang Chen yang terluka parah akibat-akibatnya, menatap Yelang yang menjadi sasaran Kaisar. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Raungan keras melampiaskan amarah di hatiku. Dia benci. Aku berharap bisa memakan daging Yelang dan meminum darahnya. Jika Yelang masih memiliki tubuh nantinya. Bahkan jika dia harus merangkak, dia akan merangkak ke sisi Yelang. Kupas bunga lili dan hancurkan setiap hari. Kebencian dan dendam ini tidak dapat didamaikan. Sayang sekali betapa kuatnya Kaisar itu. Di depan Kaisar, Yelang bahkan tidak bisa meninggalkan jiwanya, apalagi mayatnya. Ini membuat Tang Chen merasa sangat tidak rela.
Aku merasa senang, tetapi juga sedikit tidak puas. Jika Kaisar bertindak, tidak perlu melawan. Kemanapun kamu pergi, kamu akan mati. Dan kita tidak perlu bunuh diri. Dengan satu tebasan telapak tangan, semua makhluk akan setara. Lu Qinger menjadi bebas dan mudah. Kaisar Malam Gelap bertindak secara pribadi. Lalu mengapa melawan dia? Pasti mati berbaring saja dan tunggu kematian. Dewa Abadi dan Yi Keer saling memandang keduanya dengan senyum pahit di mata mereka. Seluruh tubuh Xiao Liu Yelang gemetar menerobos blokade penindasan. Tenggorokan tidak terhalang, dia ingin berbicara dan meneriakkan nama Liu Li dengan liar. Tepat ketika kata Li akan keluar dari mulutnya, retak-retak. Hal-hal tak terduga terjadi. Cakar iblis yang terulur dari kehampaan tiba-tiba terhalang dan terjerat oleh lapisan-lapisan strip hitam seperti sutra. Dalam sekejap mata, cakar iblis yang belum sepenuhnya terulur diikat seperti dumpling, seperti mumi di planet biru. Tidak dapat bergerak, terikat oleh rantai hitam lapisan kurungan. Siapa yang menghentikanku? Suara marah Kaisar Malam Gelap terdengar. Alam kekosongan hancur belaka, layak untuk levelmu untuk secara pribadi mengambil tindakan. Kau menyentuh sehelai rambut di kepalanya. Suara dingin menggema antara langit dan bumi. Seolah-olah itu datang dari Netherworld. Aku akan membunuh seluruh klan malam gelapmu. Rantai hitam yang melilit cakar iblis tiba-tiba mengencang. Bang bang bang. Cakar iblis yang menakutkan itu retak inci demi inci di bawah kurungan ekstrim kemudian. Ia meledak menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Rantai hitam ini baru saja memecahkan cakar iblis. Itu mulai berkembang dengan sendirinya merentang ribuan mil. Rasanya seperti sangkar yang dipadatkan oleh hukum langit dan bumi, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya, menuju tempat persembunyian Kaisar Malam Kegelapan di Void. Tembak dengan cepat, potongan langit dan bumi ini akan penuh dengan lubang. Angin kencang bertiup kemana-mana. Ini kamu untuk Yelang. Kau memperlakukanku seperti ini. Kaisar Malam Kegelapan sangat marah. Dalam kehampaan, kabut hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya menyebar, ingin mengikis rantai hitam itu. Sebelum kabut hitam bisa menelannya, rantai hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi ular raksasa, menjulurkan lidah mereka dan meningkatkan kecepatan mereka secara dramatis. Dengan cepat melewati kabut hitam. Dalang di balik layar terbunuh secara langsung. Bas bas bas. Kekosongan hancur, keruntuhan skala besar. Kekuatan hukum yang menghubungkan langit dan bumi seolah-olah telah runtuh. Beri ruang untuk pertempuran, jadilah persimpangan ketiadaan dan dunia mulai bercampur. Bagus bagus bagus, hebat Yelang, aku akan mencatatnya. Kaisar Malam Kegelapan meraung. Suara itu berangsur-angsur menghilang, Kaisar Malam Gelap terpaksa pergi. Apa-apaan ini? Benar-benar pelindung tingkat Kaisar Agung. Kupikir dia hanya menyombongkan diri, tapi aku tidak menyangka bahwa Yelang benar-benar memiliki latar belakang tingkat Kaisar Agung. Di antara tim keluarga aristokrat mereka yang seharusnya muntah darah dan mereka yang seharusnya memakai narkoba. Semua orang memandang Yelang dengan iri di mata mereka. Aku benar-benar iri. Jangan meremehkan mereka hanya karena status mereka yang tinggi. Mereka adalah kepala dari beberapa keluarga aristokrat di dinasti abadi Lihuo. Ini benar-benar perlu mencapai level Kaisar Agung. Bahkan tidak perlu disebutkan apakah keluarga mereka memilikinya atau tidak. Bahkan jika ada, kecuali seluruh klan musnah, mereka tidak akan muncul. Bahkan kepala keluarga dan para patriark dipukuli sampai mati, bahkan Kaisar pun mungkin tidak bisa berkutik. Tidak mudah menemukan Kaisar berkaki dua. Jadi kenapa tidak memilih saja kepala keluarga berkaki dua? Yelang adalah pelindung yang sangat baik. Tidak hanya membantu, dia masih juga ingin membunuh Kaisar Malam Gelap. Dia melindungi anaknya tanpa henti. Sangat iri. Wow, setelah serangkaian ledakan besar terjadi di kehampaan. Kaisar Malam Kegelapan sudah diburu dan menghilang tanpa jejak. Dari kehampaan, bunga datura berwarna darah terus bermekaran di tanah. Seseorang dikelilingi oleh hukum jalan agung. Sosok anggun menjadi lebih mulia. Mengenakan jubah Taois hitam yang pas di badan. Seperti keberadaan luar biasa yang bukan berasal dari dunia ini datang perlahan. Seseorang dari keluarga aristokrat dengan pandangan jauh ke depan yang luar. Kaisar Mandala bab 1458. Kaisar Mandala. Saat sosok anggun itu muncul, itu membuat semua mata di tempat itu terfokus pada satu titik. Kekuatan hukum yang agung telah menjadi sangat kaya menyebabkan bunga mandala berwarna darah bermekaran di tanah. Dan Kaisar Agung ini tidak lain adalah makhluk menakutkan yang dihormati sebagai Kaisar Mandala oleh dinasti abadi Lihuo. Di antara jajaran keluarga aristokrat, ada lebih dari segelintir orang yang mengenal Kaisar Mandala. Bahkan ada beberapa yang mengetahui banyak informasi rahasia tentang permaisuri ini. Konon Kaisar Lihuo saat ini, Kaisar Mandala ini, pernah dikejar-kejar. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Tidak hanya Kaisar Mandala tidak pindah ke dinasti abadi Lihuo. Sebaliknya, banyak orang mengira bahwa Kaisar Mandala telah pergi ke alam lain. Atau mungkin dia berselisih dengan Kaisar Lihuo dan tidak pernah berhubungan lagi dengannya. Tidak ada yang menyangka pelindung Yelang sebenarnya adalah Kaisar Mandala sialan. Membandingkan dirimu dengan orang lain akan membuatmu merasa pencuri. Para kepala banyak keluarga bangsawan menyaksikan adegan Kaisar Mandala muncul untuk menyelamatkan orang dan mata mereka memerah karena iri.
Adapun Tang Chen yang menyaksikan semua ini, dadanya naik turun dengan hebat. Wow, seteguk darah hitam menyembur keluar, napas Tang Chen menjadi semakin lemah. Tidak, ini tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Tang Chen merasa sangat tidak rela. 3 kuasi kaisar di tingkat puncak menyerang tetapi Ye Lang mampu menahan mereka. Kaisar malam gelap bertindak secara pribadi. Di belakang Ye Lang sebenarnya ada pelindung tingkat kaisar. Kenapa orang ini begitu gigih? Kenapa dia tidak bisa mati? Terdengar suara buih darah keluar dari tenggorokan Tang Chen mengalir keluar dengan deras. Kulit di sekujur tubuhnya mulai retak secara bertahap di bawah pengaruh kekuatan spiritual yang bergejolak. Jika aku melihatnya sekali lagi, aku benar-benar akan meledak karena marah. Chen Wei tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita tidak mampu membuat Ye Lang tersinggung. Jika kita tinggal lebih lama lagi, kita pasti akan mati. Dongfang Jie membawa Tang Chen di punggungnya dengan tubuhnya yang terluka parah. Tanpa menoleh ke belakang, dia dengan cepat merobek kehampaan dan melarikan diri dalam sekejap. Saat Kaisar Mandala muncul, fokus perhatian tertuju pada Kaisar Mandala. Tidak ada yang akan memperhatikan 2 fragmen kecil alam fight. Ini seperti seekor semut dan tidak membutuhkan perhatian sama sekali. Kami telah bertemu Kaisar Mandala. Kekosongan bergetar, dan seorang kuasi kaisar di puncak kekuatannya, mengenakan pakaian mewah, berjalan keluar. Dia memegang pengocok di tangannya, memiliki wajah yang cantik dan tidak berjenggot, dan memandang Kaisar Mandala dengan hormat, dengan sikap rendah hati, dan membungkuk dengan hormat. Cao Zhengchun. Kasim tua ini benar-benar memiliki niat buruk dan telah mengawasi dari sela-sela lapangan. Kaisar Mandala telah muncul betapa mulianya dia. Bahkan jika Kaisar Li Huo datang untuk mengundangnya secara pribadi itu akan menjadi hal yang wajar apalagi seorang Kasim. Para pemimpin banyak keluarga bangsawan mengerti maksudnya dan ada ketakutan di mata mereka. Begitu keluarga kerajaan dinasti abadi Li Huo berhasil merekrut Kaisar Mandala. Mereka akan memiliki 1 kaisar lagi, maka keluarga-keluarga aristokrat ini pasti akan dirugikan dalam konfrontasi dengan keluarga kerajaan. Ini kau lagi, anjing kebiri. Kaisar Mandragora menyipitkan mata indahnya sedikit, dan bunga Mandragora di sekitarnya terus bermekaran dan layu. Ada rasa jijik yang mendalam di matanya. Ekspresi Cao Zhengchun tetap sama. Tanpa emosi sedikit pun, dan dia masih berkata dengan hormat, Tuan kami telah mengundang saya, dan saya berharap Kaisar Mandala akan memberi kami beberapa bantuan dan mengizinkan kami datang ke kota kekaisaran untuk berkumpul. Kau mengirim anjing yang dikebiri hanya untuk menemuiku? Kau benar-benar merendahkanku. Kaisar Mandala mendengus dingin, matanya menembus kehampaan. Bahkan jika Anda datang sendiri, saya tidak akan repot-repot memperhatikan Anda. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengundang saya? Ribuan mil jauhnya di kehampaan, tidak ada tanggapan. Kaisar Li Huo yang dimarahi tampak seperti tuli. Kaisar Mandalayu tidak tahu bahwa Tuan Muda Ye telah menyebabkan masalah di dinasti abadi Li Huo saya beberapa waktu lalu. Dia bahkan pergi ke istana pangeran dan membunuh beberapa penyembah di istana pangeran. Jangan membahas apa yang telah dilakukan Tuan Ye, yang sudah menyinggung keluarga kerajaan dinasti abadi Li Huo. Kerugian yang dia sebabkan di kota kekaisaran saja sudah merupakan angka astronomis. Tuan kami, mengingat persahabatan lama kita dan kehadiran Anda, tidak menyerang Tuan Ye. Tidak peduli apapun. Anda harus memberikan penjelasan. Anda tidak bisa membiarkan kami. Cao Zhengchun telah mengikuti Kaisar Li Huo sepanjang tahun. Melayani kaisar seperti melayani harimau. Pikirannya berbahaya dan bahkan pria licik seperti Sang Guan Cao harus waspada terhadapnya. Setiap kata diucapkan setelah pertimbangan dan spekulasi yang cermat. Dia merasa Mandala tidak bersedia karena dia tidak punya jalan keluar. Kemudian dia akan berinisiatif untuk memberikan Kaisar Mandala jalan keluar dengan mengatakan bahwa Ye Lang telah menyebabkan gangguan besar di kota pangeran. Tanpa diduga, Cao Zhengchun belum menunggu Kaisar Mandala menyetujui undangan itu. Namun, dia bertemu dengan rantai hitam tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi ular beracun mandrake. Yang menyerangnya di seluruh Kaisar Mandalauhat. Apa maksudmu? Dahi Cao Zhengchun dipenuhi keringat dingin. Karena dia berada di puncak level kuasi kaisar, dia bahkan tidak takut pada Sang Guan Cao. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia langka di antara kepala keluarga bangsawan. Anda bisa menghadapi seorang kaisar agung. Dia tidak punya peluang untuk menang. Sebuah perselisihan. Kaisar Mandala sebenarnya akan mengakhiri hidupnya di dinasti abadi Li Huo. Meskipun dia telah menyinggung Kaisar Mandala bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak pernah menyebabkan kebencian sebesar ini. Mengapa pada saat ini? Mungkinkah kebenciannya terlalu dalam jika Anda berani menyerangnya? Kamu akan membayar harganya. Kaisar Mandala mengangkat tangannya dan hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai seperti makhluk hidup. Masing-masing dari mereka cukup untuk menghancurkan kuasa Kaisar Puncak. Ribuan dan ribuan rantai, masing-masing bertujuan untuk menjadi fatal. Cao Zhengchun berbalik dan melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Tetapi bahkan jika dia berada di puncak kuasa Emperor, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di depan Kaisar Agung? Hampir sekejap mata rantai yang tak terhitung jumlahnya telah tiba kurang dari 10 mil di belakangnya. Cukup. Di kehampaan suara agung lain yang tidak kalah kuat dari Mandala terdengar. Segera setelah itu, tangan raksasa yang telah menghancurkan 3 senjata Taois tingkat atas dan menyebabkan mereka meledak sendiri hari itu terulur lagi. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya tergenggam erat di tangannya.
Mandulatis adalah dinasti abadi Lihuo. Ini adalah wilayahku. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh orang di sini tanpa menunjukkan belas kasihan? Di kehampaan, dua mata emas menatap tenang sosok Mandragora. Ada ketidakpuasan dan lebih banyak kebencian Fevel. Kapan saya pernah mendapatkan bantuan dari Anda? Kaisar Mandala mendengus dingin. Avenue yang dipenjara, cahayanya redup dan terang. Rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya seperti tanaman merambat melilit telapak tangan raksasa itu. Saat dia mengangkat tangannya, bilah raksasa lain terkondensasi dari Great Daw of Imprisonment menebas ke arah Chao Zengchun. Bilah raksasa itu menebas ke bawah. Sebuah lengan yang memancarkan cahaya keemasan redup jatuh dari langit. Chao Zengchun yang dulunya seorang pengganggu tiba-tiba menjadi seorang kasim ahli buntung. Chao Zengchun menutupi lengannya yang patah dengan tangannya yang terus berdarah. Dan memanggil Kaisar Lihuo dengan emosi yang agak tidak terkendali. Bab 1459 pertemuan kembali setelah 10.000 tahun berjalan. Tangan raksasa itu lepas dari rantai dan mencubit Chao Zengchun seperti boneka. Sekali kamu mundur, kamu akan mencapai ribuan mil. Datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Wow. Kaisar Mandala sangat keren, aku cinta kamu. Karena Ye Langshe bahkan sampai berbalik melawan Kaisar Lihuo. Anda melindungi anak Anda tanpa batas yang mulia, apakah Anda masih membutuhkan aksesori kaki saya hanyalah anak kecil yang berumur beberapa ratus ribu bulan. Lihat apa yang Raja Mantra lakukan. Para kepala dan patriark keluarga aristokrat yang hadir meneteskan air liur karena iri. Kaisar Malam Kegelapan ingin membunuh Ye Lang dan Kaisar Mandala mengejarnya ribuan mil. Chao Yang menggunakan Ye Lang sebagai alasan. Kaisar Mandala bersedia mengambil risiko perang dengan Kaisar Lihuo demi membunuh Chao Yang. Jika bukan karena intervensi Kaisar Lihuo saat ini. Chao Yango sudah terbelah dua sepenuhnya, kamu bilang padaku ini pelindungnya. Mereka semua tidak ragu bahwa Ye Lang adalah pria kecil yang dipelihara oleh Kaisar Mandala Swish. Kaisar Mandala memiliki sesuatu dalam pikiran dan pandangannya beralih ke para pemimpin keluarga bangsawan yang terluka. Selamat datang di Kaisar. Kami memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami tidak bisa tinggal lama. Saya tidak akan membuang waktu, Kaisar. Sekelompok orang menjilat wajah mereka dan menjual barang dengan baik. Baru setelah itu dia berbalik dan pergi dengan bijak. Kaisar Mandala perlahan mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Iblis Api Neraka dan lainnya. Dia mengangkat tangannya perlahan. Ada hukum-hukum agung yang berubah menjadi bunga mandala mengumpulkan kekuatan hukum yang paling murni. Itu diintegrasikan ke dalam tubuh tiga bersaudara Raja Iblis Api Neraka yang berada di ambang kepunahan. Pohon mati akan tumbuh kembali di musim semivitalitas yang hidup terus meningkat. Beberapa tarikan napas waktu. Ketiga bersaudara yang terluka parah dan sekarat itu disentuh otot pektoralis major mereka dan digaruk otot latissimus dorsi mereka. Hei, semuanya baik-baik saja. Apakah kamu sudah pulih dari lukamu? Terima kasih. Kaisar Mandala, terima kasih atas bantuanmu. Tiga bersaudara dari Raja Iblis Api Neraka, terutama Meiran dan Qian, tidak lagi memiliki gaya mereka yang biasa. Dia berlutut dengan satu lutut dengan hormat dan memberi hormat kepada Kaisar Mandala. Ini adalah eksistensi agung pada level yang sama dengan Kaisar Agung. Satu pikiran dapat memberi mereka kehidupan. Satu pikiran dapat membunuh mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat berterima kasih. Taruhan itu benar. Memang ada latar belakang yang kuat di belakang Mel. Ye. Kali ini dia terluka parah dan sekarat, tetapi diselamatkan oleh Kaisar Mandala. Ketiga bersaudara itu semua merasa bahwa pemahaman mereka tentang kekuatan hukum telah mencapai tingkat yang baru. Dengan waktu, ketiga bersaudara itu mungkin akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Gurgel. Dewa abadi, yang selalu tenang dan terkendali, tidak pernah begitu panik bahkan ketika menghadapi bahaya. Melihat Kaisar Mandala di depannya, aku belum pernah mendengar tentangnya. Namun hanya merasakan tekanan darinya menyebabkan kekuatan hukumnya mandek. Dia menyodok Yi Keer dengan sikunya dan berkata melalui transmisi suara, siapa itu? Siapa ini, mengapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya? Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu akan memenangkan setiap pertempuran. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan Kaisar Mandala. Sebagai pelindung, memperlakukan Ye Lang terlalu baik untuk tingkatan ini. Bahkan jika Ye Lang adalah tuan muda dari kekuatan top, itu tidak begitu teliti. Atau haruskah saya katakan itu seperti sisik terbalik? Saudari Sue juga salah satu kekasih Ye Lang. Dia mengenal Ye Lang jauh lebih awal daripada aku. Yi Keer memandang mandala darah yang telah dipromosikan menjadi kaisar, matanya penuh iri. Mengingat kembali saat kita berada di planet biru. Kekuatan Blood Mandragora tidak sebaik dirinya. Siapa sangka baginya itu hanya 100 tahun ketidakhadiran. Bloody Mandragora yang dulu tidak sebaik dirinya telah menjadi kaisar yang hanya bisa dia impikan. Aku tidak tahu hubungan seperti apa yang ada antara Kaisar Mandala dan Guru Ye. Dengan Kaisar Agung Mandala di sini kita tidak takut bahkan pada Kaisar Agung Lihuo. Namun, orang seperti itu datang dan pergi tanpa jejak. Muncul hanya untuk mengejutkan orang saja sudah langka dan berharga. Aku khawatir dia akan pergi lagi. Ketiga bersaudara Raja Iblis Api Neraka tidak tahu tentang hubungan antara Ye Lang dan Mandala berdarah. Mereka sangat ingin Kaisar Mandala untuk tetap tinggal. Dalam kasus itu, rasanya seperti memiliki medali emas tambahan kekebalan dari kematian. Tidak ada yang takut saat Kaisar datang. Tapi bagaimana mungkin makhluk seperti itu tinggal di satu tempat? Belum lagi tiga saudara iblis api neraka yang kebingungan, bahkan Junsi, yang tahu cerita di dalamnya dengan baik dan telah menonton sejak Ye Lang dan Bloody Mandragora bertemu.
saling mengenal satu sama lain dan saling bergantung. Saat ini, mustahil untuk menebak apa yang ada di benak mandala darah. Terlalu banyak waktu telah berlalu, bahkan Kaisar Li Huo tahu mandala berdarah. Aku khawatir sudah 10.000 tahun sejak aku datang ke dunia Xuan Huang. Waktu berlalu dan segala sesuatu serta orang-orang berubah. Ketika kamu mencapai tingkat Kaisar Agung, adegan seperti apa yang akan kamu temui? Bahkan Junsi pada masa itu tidak bisa membayangkan. Dia telah melihat terlalu banyak praktisi yang melupakan cinta duniawi demi menjadi lebih kuat. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan mandala darah saat ini. Kuharap kau tidak menyakiti Tuan Muda Junsi melihat punggung belut mandragora. Hatiku masih terasa sesak khawatir tentang Tuan Muda. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Mandala berada tinggi di atas 9 langit. Matanya bertemu dengan Yelang yang berdiri di tanah gasing. Yelang merasa bersalah, yang tidak biasa baginya, dan bergumam tidak takut. Tapi rasa bersalah di hatiku. Dia tidak mengatakannya, tetapi selalu ada celah di hatinya. Para wanita termasuk belut mandragora dilempar ke dunia Xuan Huang dan ditinggalkan tanpa pengawasan selama puluhan ribu tahun. Penderitaan tahun-tahun ini tidak dapat diimbangi oleh asuransi perlindungan pribadi yang sistematis. Aku akhirnya menunggumu. Bibir merah mandala berdarah itu bergetar. Ada air mata kristal yang bergetar di mata indahnya. Kota Beihai yang hancur diairi oleh hujan spiritual. Saat musim semi tiba, semua makhluk hidup kembali hidup. Benang sari bunga datura yang mekar di sekitar mandala berwarna darah seolah merasakan kesedihan Kaisar Agung ini. Bergoyang sedikit bergetar, Yelang menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia memiringkan kepalanya ke belakang, merentangkan tangannya, dan membuka hatinya dengan rasa bersalah namun antusias. Mandala berdarah itu mengerutkan bibir merahnya dan menangis dengan gembira. Ujung roknya berkibar. Dalam sekejap mata, seluruh orang itu muncul di depan Yelang. Dia membuka lengannya dan mengunci erat pinggang Yelang. Dia memelukku erat. Tidak terlalu ketat di mata belut mandragora. Yelang tampak seperti boneka yang sangat indah. Jika kamu menggunakan sedikit lebih banyak tenaga, itu bisa dengan mudah dihancurkan. Rambut hitam itu berkibar tertiup angin bagaikan air. Yelang bisa mencium aroma menyegarkan saat lubang hidungnya bergerak seorang Kaisar Agung. Burulah Kaisar Malam Gelap dan paksa mundur mandala darah Kaisar Api. Di mana kekuatan yang baru saja dia miliki. Tubuh halus dalam pelukannya gemetar terus-menerus seperti burung puyuh yang ketakutan. Yelang memeluk pinggang ramping Bloody Mandragora dengan lembut membelai punggungnya yang indah. Dan berbisik pelan, kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Bab 1460 Kaisar menjadi istri muda. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami Bloody Mandragora selama periode waktu yang begitu lama. Menjadi sangat kuat sehingga dia dipromosikan ke tingkat seorang Kaisar Agung. Bagaimana bisa seorang penipu seperti dia menebak keringat dan usaha yang telah dikeluarkan? Hati Yelang dipenuhi rasa bersalah. Itu berubah menjadi motivasi dan dia memeluk erat tubuh rapuh itu dalam pelukannya. Di cuping telinga sebening kristal itu, aku berbisik, maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf. Kami yang memilih untuk datang ke dunia di balik portal. Entah kami hidup atau mati, itu adalah kesalahan kami sendiri. Bloody Mandala menggelengkan kepalanya, perlahan air mata mengalir di pipinya. Akan menjadi kebohongan jika saya mengatakan bahwa saya tidak merasa, tapi dia tidak memiliki kebencian terhadap Yelang dengan kata-kata Yelang. Dia hanya merasakan penderitaan yang telah dia alami selama bertahun-tahun. Semuanya sepadan. Terutama kesulitan-kesulitan itu yang membuatnya sekuat dirinya sekarang. Tidak perlu bersembunyi di balik Yelang dan meminta perlindungannya lagi. Namun, dia bisa menjadi wanita yang berdiri di depan Yelang dan melindunginya. Pada titik ini, Bloody Mandala berdamai dengan penderitaan masa lalunya. Bahkan dapat dikatakan bahwa setelah bersatu kembali dengan Yelang, dia seharusnya bersyukur atas semua penderitaan itu. Biarkan dia memiliki kekuatan untuk melindungi Yelang. Ini semua berkat pengalaman saya sebelumnya. Jika saya tidak mengalami semua itu, saya tidak akan bisa membantu Anda. Bloody Mandragora menggosok telinga Yelang bersamaan sambil bernapas dengan rakus. Itulah aroma yang telah dia idam-idamkan di banyak malam. Omong kosong, jika kamu menderita, kamu menderita. Dan kamu menggunakan penderitaan yang telah kamu alami sebagai contoh inspirasi. Siapa yang mengajarimu hal ini? Di dunia ini yang kuat memangsa yang lemah. Dan penderitaan adalah penderitaan. Jika kamu bisa dan bersedia menanggung penderitaan, maka di masa depan kamu akan memiliki penderitaan yang tak berujung. Yelang mendengus dingin dengan sedikit ketidakpuasan dan mengoreksi nilai Blood Mandragora tepat waktu. Menurutnya, menanggung kesulitan adalah keterampilan atau berkah. Siapa yang menyebarkan nilai-nilai? Punya motif tersembunyi. Jika kamu ingin bertahan hidup di dunia rimba ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, menjadi lebih kuat adalah satu-satunya cara. Ini salahku bahwa kamu harus menderita. Mata Yelang berangsur-angsur menjadi serius. Mulai sekarang, aku di sini, dan aku tidak membutuhkanmu untuk berdiri di depanku untuk melindungiku dari angin dan hujan. Tapi kamu hanya berada di tahap tengah alam kekosongan hancur sekarang. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan tempur, sulit untuk menandingi yang kuat di puncak kuasi kaisar tanpa keadaan khusus. Bloody Mandragora saling pandang dan berkata dengan tulus. Selain itu, menurutku kau sama sekali tidak salah. Apa yang terjadi? Aku bilang aku salah, tapi kau bersikeras berdebat denganku, kan? Yelang mengangkat alisnya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang jadi kamu mulai berdebat denganku? Kamu adalah kaisar jadi kamu tidak akan patuh. Aku bertanya padamu apakah aku salah? Blood Mandragora membuka mulutnya dan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya tiba-tiba menghilang setelah dia menyadari tatapan serius Yelang.
Dia mengerutkan bibirnya dengan tidak puas lagi. Dia merasa Yelang benar. Memang benar. Tetapi jika dia mengatakannya dengan lantang, bagaimana jika Yelang mendorongnya keluar dari pelukannya? Bagaimana jika aku tidak memberinya stiker? Yah, kamu salah, bukankah itu tidak apa-apa? Mandragora berdarah yang memburu Kaisar Malam Kegelapan dan memaksa mundur Kaisar Api, bahkan tidak memiliki sedikit pun emosi di depan Yelang. Bertemu dengan Yelang yang lemah namun mendominasi. Aku bahkan tidak ingin memiliki pikiran untuk melawan. Dia memeluk pinggang Yelang semakin erat, tidak peduli apa yang dia katakan. Aku tidak rela melepaskan, aku tidak akan pergi kemanapun. Setelah bersatu kembali dengan Yelang, dia tidak ingin pergi lagi. Nah, begitu dong. Yelang bersenandung dan dengan lembut membelai rambut mandala berdarah itu, merasa sangat puas. Berkumur, Junsi, yang menyaksikan semua ini, menelan ludah karena ngeri. Apakah Tuan Muda salah? Rasanya salah, tapi tidak sepenuhnya salah. Dia kagum dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa darah Nyonya Muda telah mencapai tingkat ini dan masih mempertahankan aspirasi aslinya. Dia benar-benar layak menjadi Nyonya Muda yang dia kenali. Bukan, itu tidak benar, kau layak menjadi seorang Tuan Muda. Hati seorang wanita ada di tangannya. Tidak peduli apakah kau seorang manusia biasa atau seorang permaisuri. Sekali kau jatuh ke dalam cengkeraman Tuan Muda, tidak ada jalan untuk melarikan diri. KR, apakah Kaisar Mandala ini memiliki kepribadian ganda di masa lalu? Dewa Abadi menusuk lengan Yi KR dan mencoba mencari tahu berita. Mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah? Ketika dia muncul, bahkan Kaisar Malam Gelap dan Kaisar Api pun terpaksa mundur. Dia sangat membunuh di setiap kesempatan dan sangat kejam. Kok dia seperti orang yang sama sekali berbeda saat berada di depan Yelang? Apakah ini permaisuri atau istri muda? Apakah Yelang memiliki trik khusus yang memalukan bagi orang lain? Apakah dia memberi Kaisar Mandala semacam ramuan ajaib sebelumnya? Yi KR menggelengkan kepalanya, juga bingung, aku tidak tahu. Dia bertanya-tanya dalam hatinya bahwa benda itu seharusnya tidak dianggap sebagai ramuan cinta, kan? Tetapi jika itu tidak dihitung, pada kenyataannya, itu sedikit seperti itu. Dia sekarang benar-benar terpesona oleh Yelang. Saudara aku juga ingin dekat dengan Kaisar Iblis. Di mana pelindungnya ini sama sekali bukan pelindung. Aku sangat curiga bahwa Kaisar Mandala adalah kencan buta yang diperkenalkan keluarga Tuan Ye kepadanya. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa dia adalah kencan buta. Saya menduga bahwa Kaisar Mandala adalah samsak kecil milik Merie. Dia benar-benar berbeda di depan orang lain dan di belakang mereka. Raja Iblis Api Merah meneteskan air liur karena iri dengan janggut indah si Anu. Raja Iblis berjanggut indah mengangkat tangannya dan mendorong wajah gelap Raja Iblis Api Merah menjauh dan menatap Raja Iblis Api Neraka saudara. Bagaimana menurutmu Raja Iblis Api Neraka mencibir bagaimana aku melihatnya? Saya menontonnya sambil berdiri sambil bersandar ke samping dan sambil berbaring. Anda bertanya kepada saya siapa yang harus saya tanyakan, dia tidak tahu apa situasinya. Ada rumor bahwa Kaisar Li Huo juga mengejar Kaisar Mandala mengabaikannya. Awalnya dia berpikir bahwa makhluk setingkat Kaisar Mandala telah melihat menembus cinta antara pria dan wanita. Kejar jalan agung dengan sepenuh hati. Siapa sangka seseorang yang sombong seperti Kaisar Mandala akan bertindak dengan cara menjilat seperti itu di depan Tuan Ye. Jika saudara laki-laki ketiganya tidak meringis kesakitan, Raja Iblis Api Neraka akan meragukan apakah dia sedang bermimpi. Ibu yang keterlaluan itu membuka pintu untuk yang keterlaluan, itu keterlaluan hingga ekstrim. Melihat seluruh dunia Xuan Huang, adegan ini cukup eksplosif, Kaisar Mandala. Sebagai seorang Kaisar Agung melemparkan dirinya ke dalam pelukan alam kekosongan yang hancur. Jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu, mereka semua akan menyebutnya pembual. Oke, jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita bicarakan saat kita kembali ke rumah. Yelang memperhatikan tatapan membara dari samping dan menepuk punggung indah Blood Mandragora dengan lembut. Menandakan bahwa itu sudah cukup. Dia tidak suka melakukan hal yang terlalu intim di depan orang lain. Melihat sekeliling kota Beihai hancur. Sebelum Yelang bisa menertawakan dirinya sendiri karena bahkan tidak punya rumah. Blood Mandragora yang sudah meninggalkan lengan Yelang perlahan mengangkat tangannya. Ada jalan terlarang yang menjulang. Rantai hitam berubah menjadi dinding, balok, paviliun, dan menara. Sebuah kota kecil diubah dan dibangun dalam sekejap. Tunggu, Blood Mandala melambaikan tangannya. Prinsip-prinsip gelap jalan itu ditampilkan dalam berbagai warna. Ini memberikan kota Beihai yang baru dibangun nuansa yang lebih membumi. Ini 90 mirip dengan yang sebelumnya Elboka masuk. Mandragora berdarah meraih lengan Yelang dan tampak tidak sabar untuk mendekatinya. Bab 1461 kekuatan untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Kaisar Mandalay, keberadaanmu telah ditemukan oleh kedua kaisar. Malam Gelap dan Li Huo apakah akan berbahaya jika kamu terus berada di sini? Dewa Abadi itu tidak tahu apa yang salah dengan otaknya. Lihat Bloody Mandragora mencoba menculik Yelang ke dalam rumah. Kata-kata yang seharusnya menghentikannya keluar dari mulutnya. Blood Mandragora perlahan menoleh dan melihat ke arah Immortal Lord. Dia menyipitkan mata indahnya dan berkata dengan kaku, pendatang baru harus bertindak seperti pendatang baru. Seharusnya ada rasa hormat dan ketertiban. Tidakkah kamu, penduduk asli hutan belantara agung? Yi KR memberanikan diri dan berbicara untuk Dewa Abadi. Kakak Su, Dewa Abadi sebenarnya memiliki niat baik. Bagaimana kamu lebih berpengalaman darinya? Bloody Mandala mengajukan pertanyaan dengan nada bertanya dengan permusuhan yang jelas dalam kata-katanya. Bukannya dia membenci Yi KR, itu hanya kecemburuan murni.
Ini bukan hari pertama dia tahu Ye Lang telah datang ke dinasti abadi Lihuo. Karena dia dikelilingi oleh Kaisar Lihuo dan yang lainnya, dia tidak bisa muncul. Terutama Kaisar Malam Gelap yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Jika kamu muncul dengan gegabah, kemungkinan besar kamu akan dikalahkan. Belum lagi, ada lebih banyak musuh daripada hanya Kaisar Malam Kegelapan. Dia harus memberikan pukulan krusial kepada musuh Ye Lang pada saat kritis untuk menyelesaikan krisis. Demi Ye Lang, dia harus bersembunyi dalam kegelapan. Aku diam-diam memperhatikan cinta antara Ye Qir dan Ye Lang. Entah sudah berapa banyak botol cuka yang pecah di hatiku. Saat ini bagaimana aku bisa memiliki temperamen yang baik? Hei, sekarang dia sudah menjadi kaisar. Kamu menjadi lebih kuat dan aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Kamu bisa mengendalikanku sesukamu. Aku bahkan tidak berani berkata tidak ketika kamu berbicara. Ye Lang mulai berbicara dengan nada sinis di sampingnya. Bukan itu maksudku. Mandala berdarah menolehkan kepalanya dan dengan cepat mulai menjelaskan. Bagaimana mungkin dia meremehkan Ye Lang sama sekali hanya untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Beberapa waktu lalu Dewa Abadi dan YKR serta gadis-gadis lain telah bermesraan dengan Ye Lang. Dia berada dalam kegelapan sendirian. Oh, sekarang kita akhirnya bertemu lagi. Reuni setelah 10.000 tahun Dewa Abadi juga dengan sengaja menghalanginya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Karena kamu tidak bermaksud begitu, lalu jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa kamu tidak masuk dan berbicara perlahan? Ye Lang memiliki senyum di wajahnya dan tatapan mesum di matanya, mengingatkan Bloody Mandragora. Tidak perlu, aku benar-benar berbeda sekarang dari diriku di masa lalu. Bloody Mandragora menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia meraih lengan Ye Lang dan menyeretnya ke dalam rumah. Baru pada saat inilah Ye Lang tiba-tiba menyadari tidak heran. Tidak heran sistemnya menjadi sangat tidak fleksibel menolak untuk membiarkannya meningkatkan paksa. Aku khawatir sistem ini sudah tahu sebelumnya bahwa Bloody Mandragora melindunginya secara diam-diam. Pertama, tidak perlu mengambil risiko meminjam uang untuk meningkatkan. Kedua, ada mandala berdarah itu. Dia ingin memperoleh nilai penjahat takdir Xuan Huang dari Dewa Abadi dalam waktu singkat. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Dia sebanding dengan puncak kuasi kaisar. Bagaimana mungkin beberapa tindakan kecil yang dilakukan secara pribadi bisa disembunyikan dari Bloody Mandragora yang sudah dipromosikan menjadi kaisar? Dalam hal bertahan hidup, itu masih bergantung pada sistem. Lihat-lihat bagaimana ini bisa disebut seorang permaisuri. Bagaimana ini bisa disebut seorang kaisar wanita? Ini jelas seorang berandalan wanita. Dada Dewa Abadi naik turun karena marah. Hanya setelah Blood Mandragora dan punggung Ye Lang menghilang, dia berani melampiaskan ketidakpuasannya pada YKL. Di siang bolong, dunia ini jelas dan cerah. Beraninya Kaisar Mandala. Seorang permaisuri seperti Mandragora benar-benar menculik wanita dan pria baik-baik dan membawa mereka ke dalam rumah secara terbuka. Tidak bisakah kamu menunggu selama itu? Apakah kamu masih memiliki harga diri? Dewa Abadi merasa sangat dirugikan. Dia tidak hanya membenci perilaku nakal Mandragora berdarah. Aku masih membenci diriku sendiri atas kepura-puraanku sebelumnya. Di masa lalu orang terkuat di sekitar Ye Lang adalah Lu Qinger tapi dia hanya berada di tahap tengah Shattered Fight. Dalam hal kekuatan, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sekarang bahkan permaisuri telah keluar apa yang akan dia lakukan di masa depan. Saudari Sue seperti ini sebelumnya dia memiliki sikap yang sama terhadap semua tapi di depan Ye Lang dan wanita muda itu. Dia tampak seperti orang yang berbeda. YKR memikirkan Su Xiao-Xiao yang ditikam dari belakang olehnya dan terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia sudah mendapatkan balasannya. Saya harap setelah melihat wanita muda itu lagi, dia tidak akan menyalahkannya. Apakah itu Su Xiao-Xiao lagi? Kekuatan sihir macam apa yang dia miliki sehingga membuat kalian semua bersaing untuk mendapatkan perhatiannya berbicara baik tentangnya? Dewa Abadi merasakan ada sesuatu yang aneh. Tidak peduli seberapa baik seseorang, tetap saja ada konflik kepentingan. Kamu juga pasti merasa tidak adil. Bagaimana aku bisa sampai ke Su Xiao-Xiao? Sepertinya setiap kali dia disebut, tidak ada satu kata pun yang merendahkan, bahkan gosip buruk sedikit pun. Nona muda, dia. YKR menggaruk bagian belakang kepalanya, mencoba yang terbaik untuk menggambarkan sosok Su Xiao-Xiao dalam benaknya. Kata-kata cahaya rembulan putih akan segera keluar. Anda dapat melihat Ningxiang yang terluka di samping, YKR tetap diam lagi. Saya selalu merasa bahwa Ningxiang dan Tang Chen telah menodai kata sifat cahaya rembulan putih. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya ketika kamu bertemu wanita muda itu kamu akan tahu dia pasti akan berinisiatif menciptakan waktu agar kamu bisa berduaan dengan Ye Lang. Mata YKR penuh keseriusan namun dalam keadaan normal Ye Lang tidak akan setuju. Dewa Abadi perlahan mengembuskan napas udara busuk. Nama Su Xiao-Xiao seperti gunung yang menekan pundaknya Kaisar Mandala. Aku tidak bisa mengalahkannya. Adapun Su Xiao-Xiao, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal status. Menengok ke belakang. Dia menyadari bahwa waktu ketika hubungannya dengan Ye Lang berkembang paling mudah telah berlalu dengan tenang. Perasaan menyesal mulai muncul di hatiku. Tapi dia adalah orang yang tidak pernah menyerah. Kamu hanya bisa berenang melawan arus. Di kamar tidur Ye Lang meraih lengan Blood Mandragora saat dia melepas gaunnya matanya berangsur-angsur menjadi serius saat dia bertanya. Bai Xiaoyun dan Bai Ruyu, apakah mereka diselamatkan olehmu? Kurasa begitu. Bloody Mandragora mengangguk mereka tidak dalam bahaya sekarang kau bisa tenang. Bagaimana dengan Xiao Xiao? Apakah kamu tahu di mana Xiao Xiao?
Liuli dan yang lainnya memiliki sumber keuangan yang kuat, jadi keselamatan mereka dapat dijamin. Tapi Xiao Xiao dan gadis-gadis lain kuat di luar tetapi lemah di dalam. Dia hanya memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki kekuatan. Di dunia luas ini di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yang paling ingin dia temukan dengan segera adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melindungi diri yang rendah ini. Sebelumnya dia tidak tahu apa-apa. Sekarang dia memiliki Blood Mandragora, dia tentu berharap untuk bersatu kembali dengan banyak wanita takdir sesegera mungkin. Aku mencari Xiao Xiao tapi aku tidak tahu dan tidak ada berita tentang dia. Blood Mandragora menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh tetapi saya menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan yang melilit saya Bai Xiaoyun dan Bai Ruyu yang mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan. Saya kira Xiao Xiao juga seharusnya memiliki kekuatan misterius ini. Terlebih lagi orang yang sedikit beruntung ini memiliki takdirnya sendiri jadi tidak akan terjadi apapun padanya. Bab 1462 Niat Mandala Darah Pikiran Kaisar Li Huo 2 dalam 1. Apakah kamu tahu sumber kekuatan misterius itu? Ye Lang menatap mandala berdarah. Merasa sedikit bingung. Mandala berdarah yang sekarang telah menjadi seorang kaisar jelas bukan sesuatu yang bisa dia lihat begitu saja. Bukankah kamu yang mengikat kami padanya? Mandala berdarah memiringkan kepalanya dengan kebingungan di matanya. His. Mendengar ini, Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk terkesiap. Bahkan ini pun sudah terlihat. Mungkinkah metode curang sistem tidak dapat disembunyikan dari keberadaan setingkat dengan kaisar? Setiap orang memiliki kesempatannya masing-masing. Meskipun kekuatan yang mengubah bahaya menjadi keselamatan ini tidak terlihat dan tidak berwujud, dan tidak ada petunjuknya, kita hanya bisa merasakan beberapa koneksi dalam kegelapan. Namun di dunia Xuan Huang yang luas ini, aku belum pernah menemukan kekuatan misterius ini pada orang lain. Awalnya aku, lalu Bai Xiaoyun dan Bai Ruyu, dan sekarang ada Yi Qil. Mereka semua adalah orang-orang yang datang dari bintang biru melalui portal. Jika kau bilang kekuatan misterius ini tidak ada hubungannya dengan Wapa, kau pikir aku akan percaya. Ada senyum di mata mandala berdarah itu. Kekuatan khusus ini tidak hanya membantunya mengatasi bahaya di pengalaman masa lalunya. Hal ini juga membuatnya khawatir tentang Ye Lang sepanjang. Dia tahu bahwa dia memiliki tempat khusus di hati Ye Lang. Jika tidak, Ye Lang tidak akan berusaha keras untuk memberinya perlindungan khusus seperti itu. Kamu tahu dia telah mencapai levelnya saat ini. Tidak ada cara untuk melacak sumber kekuatan misterius ini. Bisa dibayangkan bahwa kesempatan Ye Lang pasti lebih baik daripada yang dia lihat. Ye Lang tidak menyangkalnya dan menghela napas lega dengan sisa ketakutan. Sepertinya sistem ini tidak serendah itu. Dibutuhkan lebih dari seorang kaisar untuk melihat semuanya. Dan asuransi jiwa yang dibeli pada saat itu. Namun, harganya 5 juta poin penjahat takdir, yang hanya 500 poin penjahat Xuan Huang takdir, dan Liuli hanya memiliki 1000 poin. Pengeluaran sekecil itu memiliki efek seperti itu. Nilai yang luar biasa untuk uang saya telah menghasilkan banyak uang di dalam hatinya. Ye Lang mengacungkan jempol pada sistem Go yang itu jarang ya. Kaisar semua memahami dan menggunakan kekuatan hukum tetapi bagaimana Kaisar Agung bertarung? Ye Lang sangat senang dengan reuni ini, saya juga ingin lebih intim. Tapi sekarang situasi sebenarnya tidak memungkinkan dia untuk ceroboh. Meskipun mandala darah membantunya menyelesaikan krisis kali ini, itu benar-benar menyinggung Kaisar Malam Gelap dan Kaisar Li Huo sampai batas tertentu. Menurut informasinya, tidak satupun dari kedua kaisar ini adalah orang baik. Nyawa manusia tidak berharga seperti rumput, harus waspada. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Meskipun nasi lembek rasanya enak, kamu tidak bisa memakannya setiap saat. Kita tidak bisa selalu membiarkan mandala darah yang seharusnya dilindungi berdiri di depannya dan menahan pembunuhan, kan? Itu juga bukan karakternya. Di alam kuasi kaisar, yang disebut kekuatan hukum tidak lebih dari sisa kekuatan hukum Jalan Agung. Jika Dao Agung dibandingkan dengan sungai besar, maka alam kuasi kaisar tidak lebih dari mengambil segenggam air dari sungai itu. Dan ketika kamu dipromosikan menjadi kaisar, yang mana itu sebutan untuk kaisar agung, kamu akan bisa berenang dengan bebas di sungai dan danau. Kaisar memiliki 6 tingkatan. Dan dengan setiap tingkatan yang berhasil dia lewati, kendalinya atas sungai dan danau menjadi lebih kuat. Aku menduga bahwa di atas Imperial Pass, ada kemungkinan besar kekuatan dari jalan yang sepenuhnya mengendalikan sungai dan danau besar berada di sana. Mandala darah tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Selama Ye Lang ingin tahu. Saya menjelaskan dan berikan pemahaman Anda sendiri tentang alam kaisar, memperluas cakrawala Ye Lang tanpa syarat. Contohnya, saya sekarang menguasai jalan kurungan Blue di Mandala mengangkat tangannya. Dan rantai hitam legam muncul dari udara tipis. Sisa kekuatan Grid Dao yang terpancar dari atas telah ditekan sebanyak mungkin oleh Blood Mandala. Ye Lang ketakutan dengan apa yang, jika rantai ini menusuknya dengan seluruh kekuatannya. Bahkan tubuh emas abadi yang sekarang berada di tahap tengah dari Shattered Void mungkin akan ditembus. Hei, rantai ini, kenapa terlihat familiar? Ye Lang berkedip, kadang menatap rantai, kadang melihat mandala berdarah. Kenapa tekstur rantai ini sangat mirip dengan yang ada di kamar tidurku di bintang biru? Mustahil. Bloody Mandragora mengangkat tangannya dengan bersalah, menarik rantai gelap itu, dan memelototi Ye Lang dengan marah. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong dan datang ke sini?
Yelang duduk di tepi tempat tidur dengan pikiran terbuka, meregangkan satu kakinya. Menepuk pahanya dan mengangkat dagunya ke arah mandala berdarah. Apa yang terjadi lagi? Tiba-tiba rahasia di hatiku ditemukan. Mandala berdarah yang tadi tidak sabar menjadi malu saat ini. Merasa sedikit enggan untuk melepaskan, tetapi sepertinya ada daya tarik misterius yang berasal dari Yelang menariknya mendekat. Duduk di pangkuan Yelang. Mandragora berdarah berdalih dengan licik, kau pasti salah lihat. Kalau begitu, kenapa kau tidak memanggilnya lagi agar aku bisa melihatnya lebih dekat? Kebetulan aku punya sesuatu yang mirip di ruang penyimpananku. Bisakah kita membandingkannya? Yelang mencubit dagu halus mandala berdarah itu dan berkata dengan nada menggoda, benarkah kau sangat membenciku saat itu hingga kau masih dapat mengingat pengalaman itu dengan jelas di benakmu? Bahkan setelah kau menerobos ke Kaisar Agung, itu masih melekat di benakmu dan tidak bisa dihilangkan. Yelang tampak seperti sedang menari di atas kuburan, tetapi sebenarnya dia sedang mengingat kenangan Bloody Mandragora. Sebenarnya tidak ada banyak kebencian. Mandala berdarah merasa sulit untuk berbicara, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Bahkan ketika kami berada di Bintang Biru, topik ini tidak pernah disebutkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yelang, tiba-tiba aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawab. Aku selalu merasa orang ini ingin menindas orang lagi, tapi jauh di lubuk hatiku, aku tidak menolaknya. Memang dia masih ingat bahwa dia bilang dia ingin makan daging Yelang dan minum darah Yelang. Namun mengingat situasi pada saat itu, dia merasa lebih malu. Bukannya aku jijik sekali dengan Yelang. Sebelum bertemu dengan Yelang She, dia adalah seorang pembunuh tanpa emosi. Dia membawa dendam, apalagi cinta antara pria dan wanita. Hidup berarti membunuh atau dibunuh. Meskipun setelah bertemu Yelang ada periode waktu ketika dia berharap bisa mencabik-cabik Yelang. Tapi dia merasa malu di dalam hatinya dan begitu dia terbiasa, dia menemukan bahwa memang seperti itu. Dan seiring waktu perasaan merindukan Yelang setiap saat dan dirindukan oleh Yelang. Dia terpesona. Bahkan selama tahun-tahun di dunia Xuan Huang ini, dia merindukan Yelang sepanjang waktu. Kekuatan misterius itu juga melindunginya sepanjang waktu. Dia sudah terbiasa dengan Yelang. Tidak ada pria lain yang terlihat. Baik itu Bintang Biru atau dunia Xuan Huang. Baik itu tingkat bumi atau alam Kaisar Agung di mata dan hatinya. Dari awal hingga akhir hanya ada Yelang. Suhu di kamar tidur meningkat. Ketika cinta sudah mendalam, seseorang tidak bisa mengendalikan diri. Mandala warna darah yang memburu Kaisar Malam Gelap dan memaksa mundur Kaisar Api memiliki riak di mata indahnya. Bergoyang dan beriak seperti air. Wajah yang sangat indah itu terus bergerak mendekati pelipis Yelang. Aku ingin berpelukan bersama dan menggosok telinga, Del. Yelang mengangkat tangannya dan mendorong mandala berdarah itu menjauh. Jalan yang kau pahami adalah kurungan. Apakah itu berarti jalanmu lebih tentang pertahanan? Mandala berdarah mengangguk dengan sedikit ketidakpuasan, dan berkata dengan kesal, kau bisa mengatakan itu, tapi ketika kau mencapai tingkat Kaisar Agung itu bukan lagi sekadar sistem serangan dan pertahanan. Kekuatan membunuh dari jalan terlarang begitu kuat sehingga bahkan Anye dan Li Huo harus menghindarinya dalam hal pertahanan. Anye dan Li Huo bergabung kekuatan, selama aku tidak ingin mati, mereka tidak bisa membunuhku. Apa yang akan terjadi jika kamu menyerang dirimu sendiri? Tidak, itu lebih masuk akal. Seharusnya dikatakan bahwa jika kamu memenjarakan dirimu sendiri dan melihat apakah kamu bisa membebaskan, Anda dapat mengetahui mana yang lebih kuat dalam hal serangan atau pertahanan dari Imprisonment Avenue. Wajah Yelang penuh dengan ketegasan, dan dia berkata dengan benar, sebenarnya. Semakin tinggi kekuatannya, semakin mudah penjelasannya. Semakin menyeluruh pemahaman kita tentang hukum Dao, semakin nyaman kita dalam menghadapi musuh kuat tak dikenal di masa depan. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal, saya belum benar-benar mencoba ini. Mandala berdarah mengangguk dengan perasaan mendalam, dia mengangkat tangannya. Rantai hitam pekat menembus kehampaan membungkus tubuhnya dengan erat. Karena tubuhnya yang anggun, rantai hitam itu membuat payudaranya tampak semakin menonjol. Blood Mandragora gemetar seluruhnya dan rantai yang memenjarakan Avenue berderak. Ada suara berdengung bergema itu tidak pecah. Jalur kurungan ini terutama tentang kurungan, jika Anda ingin membebaskan diri, itu akan memakan waktu. Mandragora berdarah merasa bahwa apa yang dia katakan sebelumnya tampak sedikit seperti menyombongkan diri. Untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Dia berencana untuk berjuang selama beberapa saat dan jika dia merasa ada sesuatu yang salah dia akan memberikan dirinya sendiri air dan lolos begitu saja. Jangan khawatir, coba bebaskan diri dulu. Yelang melangkah maju dan mengambil kesempatan untuk mengaktifkan skill pasifnya tali merah nirkabel. Hanya dengan lambaian tangan, hanya butuh sesaat. Itu adalah cara berliku untuk mengikat mandala berdarah. Dia melewatkan ujung tali yang lain di sekeliling balok. Tangan kecil menarik seperti ini Kaisar Mandala yang agung. Seluruh orang itu seolah-olah melayang hei-hei. Yelang menoleh dengan niat buruk dan melihat wajah lembut Blood Mandragora. Yelang, kau berani? Biarkan aku pergi, dasar penjahat. Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan menguliti hidup-hidup dan memakan dagingmu. Dan minum darahmu. Mandragora berdarah itu sangat murka dan seluruh tubuhnya gemetar.